Jangan nangis, Bu. Nanti saya belikan mobil baru. Semua akan baik-baik saja, jangan khawatir. Ini mobil baru untuk Ibu. Persis apa yang saya janjikan pada Ibu. Jangan bersedih lagi ya, Bu. Ibu harus bangkit dan bahagia. Jangan nangis, Bu. Nanti saya belikan mobil baru. Ucap santri ke Sersan TNI cantik. 3 hari kemudian semua ucapan santri ini terbukti. Halo sahabat semua, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Kali ini ada cerita menarik yang tentunya buat kalian penasaran. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan absen di kolom komentar sahabat semuanya dari daerah mana saja. Jangan lupa buat like, komen, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya ya. Selamat menonton. Jangan nangis, Bu. Nanti saya belikan mobil baru. Siapa sangka, janji gila dari seorang santri bersandal jepit putus kepada prajurit TNI wanita ini, benar-benar terwujud hanya dalam waktu 3 hari. Tidak tanggung-tanggung, Jenderal Bintang 3 sampai turun tangan membawa helikopter dan hypercar ratusan miliar untuk membungkam mulut sombong anak pejabat korup. Bagaimana karma instan ini terjadi? Tonton sampai detik terakhir. Hanya di channel kesayangan Anda ini. Matahari di atas pesisir kota seolah memuntahkan lahar panas dari langit, memanggang lapisan aspal hitam hingga menciptakan fata morgana yang menari-nari di ujung pandangan. Gelombang panas itu menyengat kulit siapa saja yang berani menantang siang, menguapkan keringat sebelum sempat menetes. Namun, di tengah hiruk-pikuk metropolitan yang tak kenal ampun ini, seorang pemuda melangkah dengan ketenangan yang terasa janggal, seolah suhu neraka bocor ini hanyalah semilir angin musim semi baginya. Ia adalah Ali, atau setidaknya, nama itulah yang ia gunakan selama masa pengasingan suci ini. Langkah kakinya tidak dihiasi oleh kulit asli Italia atau sol karet pabrikan Jerman, melainkan sepasang sandal jepit berwarna hijau pudar yang talinya sudah putus dan disambung paksa dengan peniti berkarat. Setiap kali ia melangkah, terdengar bunyi kepak pelan dari ujung sarung tenunnya yang warnanya sudah sulit ditebak antara coklat tua atau abu-abu kusam. Ujung bawah sarung itu telah berserabut, menampung debu-debu jalanan ibu kota yang tak ramah. Sebuah peci hitam bludru yang bulunya sudah botak di beberapa sisi bertengger miring di kepalanya, menaungi wajah yang menggelap akibat sengatan matahari berminggu-minggu saat ia harus mengaduk semen dan membersihkan kandang sapi di pesantren terpencil tempatnya mengabdi. Meski penampilannya meneriakkan kemiskinan yang absolut, ada sesuatu yang sangat kontradiktif pada diri pemuda ini. Tulang punggungnya tegak lurus sempurna, seolah memikul beban ribuan ton namun tak sedikit pun sudi membungkuk. Kulit tangannya kasar dan penuh kapalan, dengan sisa-sisa getah pohon yang sulit hilang, tetapi sorot matanya tajam dan dalam, laksana elang pemburu yang tengah mengamati mangsanya dari puncak tebing tertinggi. Mata itu tidak memancarkan keputusasaan kaum papa, melainkan ketenangan mutlak seorang kaisar yang sedang menyamar di tengah rakyat jelatanya. Tidak ada rasa rendah diri saat tatapan menghina dari orang-orang berlalu lalang menusuknya. Ia kebal. Ia memiliki aura stoik yang mustahil dipalsukan, sebuah ketabahan tingkat dewa yang lahir bukan dari keterpaksaan, melainkan dari sebuah pilihan sadar untuk menundukkan egonya sendiri. Ali menghentikan langkahnya sejenak di tepi trotoar yang membelah distrik perbelanjaan paling elit di kota pesisir tersebut. Di sebelah kirinya, menjulang etalase-etalase kaca raksasa yang memamerkan barang-barang bermerek yang harganya bisa memberi makan satu desa selama setahun penuh. Manekin-manekin tanpa wajah berbalut kain sutra dan berlian seolah mengejek sarung lusuhnya. Di sebelah kanannya, jalan raya dipenuhi oleh monster-monster besi berlapis cat metalik, mobil-mobil mewah keluaran terbaru yang meluncur mulus dengan mesin nyaris tak bersuara. Saat sebuah sedan Eropa berwarna hitam mengkilap merayap pelan karena macet tepat di sebelahnya, kaca jendela mobil itu turun perlahan. Seorang wanita berbalut perhiasan emas tebal dengan riasan wajah setebal topeng porselen menatap Ali dari balik kacamata hitam desainer. Hidung mancung hasil operasi plastiknya berkerut jijik, seolah aroma keringat dan debu yang menempel pada baju koko pudar Ali adalah racun mematikan. Dengan gerakan teatrikal yang berlebihan, wanita itu menutup hidungnya menggunakan sapu tangan sutra, lalu menekan tombol hingga kaca mobilnya kembali tertutup rapat, mengurung dirinya dalam kotak berpendingin udara yang steril dari realita dunia luar yang dianggapnya kotor. Ali hanya menatap pantulan dirinya sendiri di kaca mobil yang gelap itu. Sebuah senyum tipis,
begitu tipis hingga nyaris tak terlihat, terbentuk di sudut bibirnya. Ia sama sekali tidak tersinggung. Jika saja wanita itu tahu bahwa jalan raya tempat mobilnya berpijak, gedung-gedung pencakar langit yang memantulkan cahaya matahari di sekitarnya, hingga perusahaan manufaktur raksasa yang merakit mesin mobilnya berada di bawah kendali satu tanda tangan dari pemuda bersarung ini, mungkin ia akan langsung berlutut di aspal panas ini hingga lututnya melepuh. Namun, identitas Alarik Adhyatma, pewaris tunggal Adhyatma Group, telah ia kubur dalam-dalam demi menjalankan wasiat almarhum kakeknya. Sang kakek, pendiri konglomerasi raksasa tersebut, tahu betul bahwa harta triliunan rupiah hanya akan menjadi abu di tangan pewaris yang tidak pernah merasakan perihnya dihina dan pedihnya menelan ludah penderitaan. Karena itulah, Ali berada di sini, menyerap setiap hinaan, mengubah cacian menjadi pilar-pilar mental yang tak tertembus. Tangan kanannya merogoh saku baju kokonya yang jahitannya mulai lepas di bagian ketiak. Jemarinya yang kapalan menyentuh beberapa lembar uang kertas 2000-an yang kumal dan basah oleh peluh. Uang itu adalah hasil kerjanya mengumpulkan kayu bakar di hutan belakang pesantren selama seminggu penuh. Pagi tadi, sang kiai memanggilnya ke beranda masjid, menyentuh pundaknya dengan penuh kehangatan, dan menugaskannya untuk membeli sebuah kitab kuning langka di toko buku tua yang terletak tepat di seberang distrik mewah ini. Kitab itu bukan sembarang buku. Ia adalah kunci dari pelajaran spiritual terakhir yang harus diselesaikan Ali sebelum masa pengasingannya usai. Napas Ali berhembus pelan, menstabilkan ritme jantungnya yang berdetak seiring dengan deru bising kota. Udara pesisir yang bercampur bau garam laut dan polusi knalpot menusuk rongga hidungnya. Sangat kontras dengan udara sejuk yang beraroma embun dan tanah basah di pesantren tempatnya merenung berminggu-minggu. Ia kembali melangkahkan kakinya, mengabaikan panas aspal yang mulai menembus sol tipis sandal karetnya. Setiap langkah adalah meditasi. Setiap tatapan merendahkan yang ia terima dari pejalan kaki berdasi atau para sosialita yang menyingkir jijik saat berpapasan dengannya, ia terima sebagai doa bisu yang semakin menguatkan jiwanya. Di sebuah persimpangan lampu merah yang padat, Ali berdiri di barisan paling depan para pejalan kaki. Di depannya, bentangan aspal lebar memisahkan dunia tempatnya berdiri dengan deretan pertokoan tua di seberang sana. Matahari kini berada tepat di atas kepala, tanpa ampun membakar ubun-ubunnya yang hanya terlindung peci tipis yang lusuh. Suara klakson bersahutan seperti paduan suara yang kehilangan dirigen, diwarnai umpatan kasar para pengendara yang kehilangan kesabaran di tengah macet siang bolong. Di tengah kekacauan metropolis itu, Ali menundukkan pandangannya, merapalkan zikir tanpa suara di dalam hatinya. Ia tidak peduli pada dunia yang memandangnya sebagai sampah masyarakat yang mengotori pemandangan elit kota. Ia hanya ingin menyelesaikan tugas dari kiainya, membeli kitab usang tersebut, dan kembali ke keheningan malam-malam penuh kepasrahan. Namun, takdir seringkali menyukai panggung sandiwara yang kejam dan tak tertebak. Saat lampu pejalan kaki berpindah dari merah ke hijau, dan Ali baru saja memantapkan langkah pertamanya ke atas garis-garis penyeberangan yang ket putihnya mulai mengelupas, tekanan udara di sekitarnya tiba-tiba berubah drastis. Dari kejauhan, membelah antrean kendaraan yang baru saja mulai bergerak pelan, terdengar raungan gila dari sebuah mesin V8 yang sengaja dipacu hingga batas maksimal. Suara knalpot modifikasi itu memekakan telinga, melengking layaknya jeritan monster logam yang dilepaskan dari neraka. Getaran suaranya merambat agresif melalui aspal panas, menjalar dari telapak kaki Ali hingga berdesir hebat di tulang belakangnya. Ali mendongak, mata tajamnya menyipit menembus silau terik matahari dan debu jalanan yang berpusar di udara. Waktu seolah melambat secara dramatis. Orang-orang di sekitarnya mulai menjerit panik, berlarian pontang-panting ke tepi trotoar dengan wajah pucat pasi. Tetapi Ali tetap berdiri kokoh di sana, di tengah jalan raya yang membara, menyaksikan sebuah siluet peluru beroda 4 dengan ket merah menyala melaju ugal-ugalan menembus lampu lalu lintas yang jelas-jelas masih menyala merah bagi laju kendaraan. Hari ini, di bawah terik matahari pesisir yang memanggang tanpa ampun, wasiat kesabaran sang kakek akan diuji hingga melampaui batas nalar manusia. Sang pewaris triliunan rupiah dalam balutan sarung lusuh itu menatap maut yang melaju buas ke arahnya. Sama sekali tak menyangka bahwa hitungan detik ke depan akan mempertemukannya dengan seorang malaikat berseragam loreng yang siap mengorbankan segalanya demi nyawa seorang gembel tak dikenal.
Deru mesin V8 itu tidak sekadar memekakan telinga, melainkan merobek udara siang yang panas dengan kebrutalan seekor monster besi yang lepas dari rantainya. Dari ujung jalan raya yang bermandikan fata morgana terik matahari, sebuah siluet merah menyala melesat bagai anak panah yang dilesatkan dari busur malaikat maut. Itu bukan sekadar mobil. Itu adalah simbol arogansi seharga belasan miliar yang dimuntahkan ke jalanan umum. Karet bannya menjerit menggesek aspal panas, meninggalkan jejak hitam kepulan asap saat pengemudinya secara gila-gilaan menginjak pedal gas dalam-dalam, sepenuhnya mengabaikan lampu lalu lintas yang telah memancarkan warna merah menyala. Para pejalan kaki yang baru saja turun dari trotoar menjerit histeris, berhamburan mundur dengan wajah pucat pasi seolah baru saja menatap wajah kematian itu sendiri. Jeritan panik, suara klakson yang bersahut-sahutan, dan umpatan ngeri melebur menjadi simfoni kepanikan yang memekakan telinga. Di tengah kekacauan yang terjadi dalam hitungan kedipan mata itu, Ali tetap berdiri mematung di atas garis putih zebra cross. Waktu seolah melambat di sekelilingnya. Matanya yang setajam elang menatap lurus ke arah kap mesin serat karbon yang melaju dengan kecepatan mematikan tepat ke arah tulang rusuknya. Ia tidak mundur, tidak pula berteriak. Dalam keheningan batinnya yang terlatih di bawah tempaan sang kiai, Ali hanya memejamkan mata perlahan, merasakan hawa panas dari mesin mobil yang mendekat, membiarkan bibirnya yang kering berguma merapalkan kalimat syahadat yang nyaris tak bersuara. Pewaris tunggal konglomerasi terbesar di Asia itu telah bersiap menyambut hantaman besi seberat 2 ton. Pasrah jika pengasingannya di dunia fana harus berakhir di atas aspal kotor ibu kota dengan tubuh berbalut sarung lusuh. Namun, semesta memiliki skenario penyeimbang yang tak pernah bisa ditebak oleh akal manusia. Hanya 10 meter dari posisi Ali berdiri, di dalam antrean kendaraan yang tengah berhenti rapi di lampu merah, sepasang mata tajam lainnya telah merekam seluruh horor tersebut. Mata itu milik Sersan II Kirana, seorang prajurit TNI wanita muda yang tengah mengemudikan sebuah sedan lawas era 90-an. Keringat dingin sebesar biji jagung mengalir dari pelipisnya, membasahi keras seragam lorengnya yang masih berbau semir sepatu dan tanah lapangan. Ia baru saja lepas dinas, memacu mobil tua peninggalan almarhum ayahnya yang cat birunya sudah mengelupas di sana-sini. Mobil itu adalah harta satu-satunya, tempat ia menyimpan wangi tembakau sang ayah dan memori masa kecilnya yang tak ternilai harganya. Dashboardnya yang retak karena usia dihiasi oleh kalung doktek milik sang ayah yang berayun-ayun seiring putaran mesin yang sudah mulai kasar. Napas Kirana tercekat di tenggorokan saat insting prajuritnya membaca lintasan fatal mobil sport merah tersebut. Otaknya yang terlatih dalam simulasi pertempuran langsung melakukan kalkulasi matematis yang mengerikan. Kecepatan mobil sport itu berada di atas 100 km per jam, dan pemuda bersarung lusuh di tengah jalan itu tidak memiliki peluang 1% pun untuk selamat jika terjadi benturan. Tulang-tulangnya akan remuk menjadi serpihan. Tubuhnya akan terlempar bagai boneka kain yang robek. Di detik yang sangat krusial itu, ketika orang-orang hanya bisa menjerit dan menutup wajah mereka dari tragedi yang akan datang, darah militer di nadi Kirana mendidih. Sumpah prajurit untuk melindungi rakyat sipil seketika menggemuruh di dadanya, mengalahkan segala logika dan ketakutan manusiawi. Tanpa membuang waktu 1/1000 detik pun untuk berpikir 2 kali, tangan Kirana yang kokoh mencengkeram setir mobil tuanya yang terbungkus kulit imitasi murahan. Dengan satu gerakan memutar yang ekstrim dan kasar, ia membanting setirnya ke arah kanan, memotong garis pembatas jalan. Kaki kirinya menginjak pedal kopling dengan brutal sementara kaki kanannya menghunjam pedal gas, hingga menyentuh lantai dasar mobil. Sedan tua itu meraung protes. Mesin 4 silindernya yang renta dipaksa memuntahkan tenaga terakhirnya, melompat maju bak singa betina tua yang menerkam demi melindungi seekor anak rusa. Mobil peninggalan sang ayah itu melesat keluar dari antrean, melintang tepat di depan garis penyeberangan, memposisikan lambung kirinya sebagai dinding perisai baja antara maut yang melaju dan tubuh ringkih sang santri bersarung. Brak! Suara benturan logam itu meledak laksana bom rakitan di tengah hari bolong, mengirimkan gelombang kejut yang membuat kaca-kaca pertokoan di sekitar persimpangan bergetar hebat. Moncong tajam mobil sport merah itu menghantam telak sisi kiri sedan tua Kirana dengan kekuatan yang menghancurkan. Saking kerasnya benturan, tubuh mobil tua itu sempat terangkat dari aspal, berputar setengah derajat dengan bunyi decit ban yang menyayat hati, sebelum akhirnya terbanting kembali ke tanah dengan suara remuk redam yang mengerikan.
Pecahan kaca beterbangan ke udara, memantulkan sinar matahari layaknya hujan berlian berdarah, menghujani aspal panas dan trotoar di sekitarnya. Di dalam kabin yang kini ringsek parah, tubuh Kirana terombang-ambing dengan beringas. Sabuk pengamannya mengunci erat hingga menyisakan rasa perih yang menjalar di tulang selangka, sementara kepalanya terhempas keras ke bantalan kursi saat airbag meledak dengan suara tembakan yang memekakan telinga. Debu putih dari bahan kimia airbag langsung memenuhi ruangan sempit itu, bercampur dengan bau tajam oli yang terbakar, karet yang meleleh, dan cairan radiator panas yang menyembur mendesis-desis dari bawah kap mesin yang kini melengkung patah seperti kerupuk layu. Pintu kiri mobilnya melesak ke dalam hingga nyaris menyentuh tuas transmisi, menandakan betapa brutalnya energi kinetik yang baru saja diserap oleh besi rongsok tersebut. Jika saja hantaman itu bergeser beberapa jengkal ke arah pintu kemudi, nyawa sang Sri Kandi Loreng itu pasti sudah melayang. Di luar, dunia mendadak hening sejenak sebelum kepanikan meledak kembali dengan eskalasi yang jauh lebih liar. Asap kelabu mengepul tebal dari pertemuan dua rongsokan logam beda kasta tersebut. Ali membuka matanya perlahan. Napasnya memburu. Dadanya naik turun dengan ritme yang tak beraturan. Jantungnya berdentum sekeras palu godam di balik tulang rusuknya. Ia menunduk, melihat sepotong kaca tajam yang menancap di aspal hanya beberapa sentimeter dari ujung sandal jepitnya yang putus. Pemuda itu perlahan mengangkat wajahnya yang pucat, menembus kabut asap radiator, hanya untuk menemukan sebuah dinding logam berwarna biru pudar yang kini berbentuk tidak karuan, berdiri kokoh melindunginya hanya berjarak 1 jengkal dari hidungnya. Mata tajam Ali melebar. Ketabahan tingkat dewanya runtuh untuk sepersekian detik oleh pemandangan di hadapannya. Ia menyadari dengan kengerian yang mencekik bahwa mobil tua yang melintang melindunginya ini sengaja dilemparkan ke garis maut. Seseorang di dalam sana, entah siapa, baru saja mengorbankan nyawa dan harta bendanya demi menjadi tameng hidup bagi seorang gembel bersarung yang bahkan tidak memiliki harga di mata dunia. Bau darah samar-samar mulai tercium menyusup di antara pekatnya asap knalpot, bercampur dengan rintihan tertahan dari balik kemudi yang ringsek. Sementara itu, di sisi lain puing-puing tragedi, pintu gullwing dari mobil sport merah yang hanya mengalami penyok di bagian bumper depan itu mulai terbuka ke atas secara perlahan, bersiap memuntahkan sesosok iblis yang arogan, yang tidak tahu bahwa ia baru saja membangunkan naga raksasa yang tertidur dalam balutan sarung pudar di tengah jalan raya ini. Debu pekat sisa benturan perlahan mulai turun, tersapu oleh angin pesisir yang kering dan panas. Namun, ketegangan di udara sama sekali tidak mereda. Justru semakin menebal mencekik leher siapa saja yang berada di persimpangan jalan itu. Bau karet yang hangus terbakar berbaur menjijikan dengan aroma cairan radiator yang mendidih dan amis darah samar yang menguar dari balik rongsokan baja. Di tengah kekacauan yang membuat puluhan pasang mata pejalan kaki membeku dalam teror bisu, pintu gullwing dari monster besi berwarna merah menyala itu bergerak naik secara perlahan, laksana sayap iblis yang merentang angkuh di bawah terik matahari siang. Dari dalam kokpit berbalut kulit alkantara yang mewah itu, melangkah keluar sesosok pemuda yang penampilannya berbanding terbalik 180 derajat dengan tragedi di sekitarnya. Sepasang sepatu pantofel berbahan kulit buaya asli yang mengkilat menyilaukan mata menginjak aspal yang retak, disusul oleh kibaran kemeja sutra impor bermotif mencolok yang kancing atasnya sengaja dibiarkan terbuka. Pemuda itu adalah Barakusuma, putra mahkota dari dinasti penguasa korup di kota ini. Sebuah kalung emas putih bertahtakan berlian berayun berat di dadanya, memantulkan sinar matahari dengan arogan. Hawa panas jalanan seolah ditantang oleh gelombang parfum desainer asal Prancis yang menyengat keluar dari tubuhnya. Sebuah aroma mahal yang terasa sangat memuakkan saat bercampur dengan bau kematian yang nyaris merenggut nyawa di tempat itu. Di balik kacamata hitam edisi terbatas yang menutupi separuh wajahnya, mata Bara tidak memancarkan sedikitpun kepanikan atau rasa bersalah. Pandangannya justru langsung tertuju pada sudut bumper depan mobil sport kebanggaannya yang terbuat dari serat karbon murni. Di sana, terdapat sebuah goresan kecil dan penyok seukuran kepalan tangan bayi akibat menabrak sisi pelindung mobil tua milik Kirana. Melihat cacat sekecil itu pada mainan miliaran rupiahnya, urat-urat di leher Bara menonjol keluar. Wajahnya yang biasa dihiasi senyum licik kini berubah merah padam, berubah wujud menjadi topeng murka iblis yang siap mencabut nyawa siapa saja yang menghalangi jalannya.
Tanpa mempedulikan rintihan kesakitan yang mulai terdengar tertahan dari dalam kabin sedan biru pudar yang hancur lebur di depannya, Bara melangkah maju dengan amarah yang mendidih hingga ke ubun-ubun. Langkah kakinya yang berat dan penuh arogansi membawanya mendekati Ali, yang masih berdiri mematung dalam ketenangannya yang tak tergoyahkan. Di dekat kaki pemuda bersarung itu, tergeletak sebuah bungkusan kain kusam berisi beberapa potong roti kering dan tasbih kayu murah yang baru saja dibelinya dari pasar. Dengan satu ayunan kaki yang brutal, Bara menendang bungkusan itu sekuat tenaga. Roti-roti kering itu terlempar ke udara, hancur berantakan dan jatuh bergulingan ke dalam kubangan air kotor di tepi trotoar. Sementara untayan tasbihnya putus, menyebarkan butiran-butiran kayunya ke segala penjuru aspal panas. Ali hanya menundukkan pandangannya sejenak, mengamati butiran tasbihnya yang terinjak sepatu kulit buaya itu tanpa sedikit pun kilat kemarahan di matanya. Kesabarannya adalah samudra yang tak bertepi, terlalu dalam untuk diaduk oleh sekadar kerikil amarah dari seorang manusia kerdil seperti Bara. Namun diamnya Ali justru mengipasi api neraka di dada Bara. Pemuda kaya raya itu menudingkan telunjuknya yang dipenuhi cincin berlian tepat ke depan wajah Ali. Jaraknya nyaris menyentuh hidung pemuda bersarung tersebut. Suara Bara meledak layaknya petir di siang bolong, memecah keheningan mencekam para penonton yang tak berani bernapas. Ia melontarkan rentetan makian dengan urat leher yang menegang, menumpahkan segala bentuk penghinaan yang paling merendahkan martabat manusia. Dengan suara parau yang bergetar karena emosi, Bara berteriak lantang bahwa nyawa gembel bersarung yang bau kotoran sapi itu sama sekali tidak ada artinya jika dibandingkan dengan satu skrup pun dari velg mobil sportnya. Ia mencaci maki Ali sebagai lintah darat pemakan debu, parasit jalanan yang seharusnya mati membusuk di selokan daripada harus mengotori lintasan mobil mewahnya. Setiap kata yang keluar dari mulut Bara dipenuhi oleh bisa kesombongan yang mematikan, menusuk gendang telinga dan mengoyak harga diri siapapun yang mendengarnya. Ali tidak merespons. Ia berdiri tegap seperti patung batu karang yang dihempas badai, membiarkan rintik ludah dari amarah Bara menerpa wajahnya. Di dalam batinnya, pewaris tunggal Adhyatma Group itu hanya mencatat setiap hinaan tersebut sebagai bahan bakar yang akan membumi hanguskan kesombongan Bara saat waktunya tiba nanti. Namun, sebelum Bara sempat mengangkat tangannya yang terkepal untuk melayangkan pukulan pertama ke wajah diam Ali, sebuah suara derit logam yang luar biasa ngilu menghentikan gerakannya. Dari balik rongsokan mobil tua yang melintang, pintu kemudi yang sudah ringsek parah itu ditendang paksa dari dalam. Engsel yang bengkok menjerit putus asa sebelum akhirnya pintu itu terpelanting terbuka, memperlihatkan kondisi mengenaskan dari sang Sri Kandi yang telah mempertaruhkan nyawanya. Sersan 2 Kirana merangkak keluar dari neraka baja itu dengan susah payah. Seragam lorengnya yang kebanggaan kini robek di bagian bahu, ternoda oleh oli hitam pekat dan darah segar yang mengalir deras dari luka robek di pelipis kirinya. Darah itu menetes melewati alisnya, mengotori wajah ayunya yang tertutup debu putih sisa ledakan air bak. Napasnya terengah-engah, memburu bak pelari maraton yang kehabisan oksigen. Kedua kakinya gemetar hebat menahan rasa sakit luar biasa di tulang rusuknya. Namun dengan kekuatan tekad yang melampaui batas fisik manusia, tulang punggungnya kembali tegak lurus sempurna. Tidak ada air mata ketakutan di mata prajurit muda itu. Yang ada hanyalah sorot mata menyala penuh kewibawaan militer yang menolak untuk tunduk pada kezaliman. Dengan langkah gontai namun syarat akan perlindungan, Kirana menyeret tubuhnya yang terluka parah untuk berdiri menutupi tubuh Ali, memposisikan dirinya sebagai perisai hidup untuk kedua kalinya di hari yang sama. Ia menyeka darah yang menghalangi pandangannya dengan punggung tangan yang gemetar, lalu menatap tajam ke arah mata Bara yang terbelalak kaget. Melihat kemunculan seorang prajurit wanita yang berani menentangnya, seringai iblis di wajah Bara kembali mengembang, kali ini jauh lebih sinis dan meremehkan. Bukannya merasa bersalah karena nyaris membunuh abdi negara, Bara justru memindai penampilan Kirana dari ujung sepatu larsnya yang kotor, hingga ke ujung rambutnya yang berantakan dengan tatapan jijik yang tak tertutupi. Bara meludah tepat di ujung sepatu bot Kirana yang berlumur darah. Sambil berkacak pinggang, ia memuntahkan tawa sarkas yang menggema memuakkan di telinga para penonton. Dengan nada meremehkan yang mengiris hati, Bara menghina seragam loreng Kirana yang dianggapnya lebih murah dari kain pel di rumahnya, menyebutnya sebagai jongos berseragam yang mencari mati demi menyelamatkan seonggok sampah masyarakat.
Ia mengancam dengan pongah bahwa mobil rongsokan yang baru saja dikorbankan Kirana itu tak akan pernah mampu membayar ganti rugi atas lecet di bumper hypercar-nya. Bahkan jika wanita itu menjual ginjal dan seluruh keluarganya ke pasar gelap sekalipun. Di bawah terik mentari yang membakar, penghinaan absolut itu ditelan mentah-mentah oleh Kirana yang hanya bisa mengepalkan tangannya kuat-kuat, menahan ledakan emosi saat ia menyadari bahwa di mata hukum yang buta milik penguasa, kebenarannya baru saja dikalahkan oleh tumpukan harta haram. Mentari pesisir siang itu seakan sengaja menumpahkan seluruh nerakanya ke atas persimpangan aspal yang kini beraroma anyir darah dan lelehan karet hangus. Di tengah pusaran kekacauan yang membuat puluhan pejalan kaki hanya berani mematung dengan ponsel pintar yang merekam dari kejauhan, Sersan 2 Kirana berdiri tegak bak benteng karang purba yang menolak runtuh meski baru saja dihantam tsunami. Darah segar berwarna merah pekat menetes perlahan dari luka robek di pelipis kirinya, merayap turun dengan suhu hangat yang kontras, membelah debu putih sisa air bak yang menempel tebal di pipi ayunya, lalu jatuh menetes mewarnai keras seragam lorengnya. Setiap tarikan napasnya terasa seperti menelan 1000 pecahan beling kaca, sementara tulang rusuk kirinya berderit ngilu memprotes setiap pergerakan sekecil apapun. Namun, sepasang kaki berbalut sepatu Lars militer yang kini kotor oleh lumpur dan cairan radiator itu memijak aspal dengan kuda-kuda sekokoh pilar baja. Ia melebarkan kedua lengannya yang gemetar, menutupi seluruh pandangan bara ke arah Ali, menjadikan tubuhnya yang babak belur sebagai perisai mutlak bagi seorang santri lusuh yang bahkan belum pernah ia ketahui namanya. Melihat rintangan dari seorang wanita berpangkat rendah yang sudah berdarah-darah, Bara Kusuma justru mendengus jijik, mengembuskan tawa sinis yang menggema memuakan membelah kebisuan jalan raya. Pemuda pewaris kerajaan bisnis haram itu memajukan wajahnya yang dilindungi kacamata hitam puluhan juta, menatap lekat-lekat emblem nama di dada kanan Kirana dengan sorot mata yang penuh pelecehan. Dengan nada yang sengaja direndahkan hingga terdengar seperti desisan ular berbisa, Bara mulai menguliti harga diri sang Sri Kandi hidup-hidup. Ia menunjuk kasar seragam kebanggaan Kirana, menyebut kain hijau loreng itu sebagai lep murahan yang bahkan tidak pantas dijadikan keset di depan pintu garasi anjing ras miliknya. Pemuda arogan itu menyombongkan relasi kuasa ayahnya sang bupati dengan suara yang sengaja dikeraskan, mengancam bahwa dalam hitungan kurang dari 3 jam, ia bisa membuat bintang di pundak jenderal atasan Kirana rontok seketika, apalagi hanya untuk melucuti pangkat sersan rendahan yang berani menghalangi jalan seorang pangeran kota. Bara meludah ke samping sepatu bot Kirana, bersumpah akan membuat wanita itu membusuk di sel tikus penjara militer, karena telah berani membuat lecet seukuran kuku pada hypercar serat karbonnya demi melindungi seonggok sampah bersarung pemakan debu. Mendengar rentetan ancaman yang bisa menghancurkan masa depan dan memenjarakannya dalam sekejap, tak ada sedikit pun bayangan ketakutan melintas di mata sang Sri Kandi. Kirana menelan ludahnya yang kini terasa pahit bercampur rasa anyir darah di pangkal tenggorokannya. Sepasang matanya yang tajam menyorot langsung menembus lensa kacamata hitam desainer milik Bara, memancarkan wibawa dan harga diri Sapta Marga yang tak akan pernah bisa dibeli dengan triliunan rupiah uang haram sekalipun. Dengan suara yang serak dan parau menahan rasa sakit yang luar biasa di dadanya, namun diliputi ketegasan yang sanggup menggetarkan udara di sekitarnya, Kirana mendesis tajam bahwa seragam yang melekat di tubuhnya ini telah disumpah dengan darah, keringat, dan nyawa untuk melindungi keselamatan rakyat sipil, bukan untuk tunduk menjilat sepatu pada cecenguk pengecut yang hanya berani menggonggong di balik kekayaan bapaknya. Sambil mengencangkan kepalan tangannya yang memutih, ia menegaskan bahwa selagi jantungnya masih berdetak memompa darah dan kakinya masih sanggup menopang tubuh, tak ada satu jari kotor pun dari sang tuan muda yang boleh menyentuh sehelai pun benang dari pakaian santri tak berdosa di belakangnya. Bara tertegun sepersekian detik. Ego dan harga dirinya serasa ditampar keras oleh kata-kata telak dari seorang prajurit wanita yang status sosialnya ia anggap berada di bawah telapak kakinya. Kemarahan di wajahnya yang tadinya merah padam kini berubah menjadi seringai iblis yang teramat kejam. Karena menyadari ia tidak akan bisa mematahkan nyali fisik Kirana, Bara mengalihkan pandangan piciknya pada rongsokan sedan biru pudar yang kini berbentuk mengerikan seperti kaleng sarden remuk di tengah jalan. Ia melangkah pongah menghampiri mobil itu, lalu dengan sengaja menginjak patahan spion dan dashboard mobil yang terlempar ke aspal hingga hancur berkeping-keping. Di antara puing itu, terdapat kalung doktek peninggalan almarhum ayah Kirana yang rantainya telah putus. Sambil berkacak pinggang dan memamerkan jam tangan berliannya, Bara menertawakan sisa-sisa mobil bersejarah itu.
Ia memaki dengan suara lantang bahwa hanya keluarga gembel berotak udang yang sudi menggunakan peti mati berjalan berkarat ini, menyebut bahwa rongsokan menjijikan ini sudah seharusnya masuk ke mesin penghancur sampah sejak 10 tahun lalu, sama persis seperti masa depan dan nasib malang pemiliknya yang mati meninggalkan hutang. Kata-kata terakhir bara itu bagaikan belati berkarat yang ditikamkan berulang kali tepat ke titik terlemah di ulu hati Kirana. Pertahanan emosional sang prajurit yang tadinya sekuat benteng baja perlahan mulai menampakkan retakan yang fatal. Sedan tua berwarna biru pudar itu bukanlah sekadar tumpukan logam tua baginya. Benda itu adalah kepingan jiwa ayahnya. Satu-satunya harta warisan tempat ia masih bisa mencium sayup-sayup aroma tembakau dan mendengar pantulan tawa masa kecilnya yang kini telah direnggut selamanya oleh kebrutalan si anak orang kaya. Bahu Kirana mulai bergetar samar tak terkendali. Ia menggigit bibir bawahnya kuat-kuat hingga berdarah. Berusaha setengah mati menahan bendungan air mata keputusasaan yang mendesak beringas keluar dari pelupuk matanya yang memerah. Di balik punggung prajurit yang tengah hancur berkeping-keping batinnya itu, Ali mengamati setiap detik kejadian dengan mata elangnya yang teduh namun menyimpan badai. Sang pewaris tunggal Adhyatma Group yang kekayaannya mampu membeli seluruh jalan raya beserta nyawa bara seketika itu juga, merasakan ada sesuatu yang menggemuruh hebat meruntuhkan ketenangan batinnya. Sepanjang hidupnya di puncak rantai makanan dunia bisnis yang dipenuhi penjilat, ia hanya pernah melihat orang-orang yang rela saling menikam demi segepok uang. Namun hari ini, di bawah terik neraka jalanan yang membakar kulit ini, ia menjadi saksi hidup bagaimana seorang wanita dengan gaji yang tak seberapa, rela menghancurkan sisa-sisa kenangan harta terakhirnya dan mengorbankan masa depannya. Sendiri demi menjadi perisai bagi orang asing yang dianggap gembel. Dalam keheningan batinnya yang paling dalam, Ali mematri sebuah sumpah yang akan segera mengguncang seluruh tatanan kekuasaan di kota ini, bahwa setiap tetes darah dan air mata yang jatuh dari Srikandi ini akan ia ganti dengan emas dan kemuliaan tertinggi, sementara kesombongan pemuda bajingan di depannya akan ia giling tanpa ampun hingga menjadi debu kehinaan yang paling hina. Udara pesisir siang itu serasa berhenti mengalir, membeku oleh hawa kejam yang memancar dari senyum pongah sang tuan muda. Kata-kata bara yang menyebut mobil tua peninggalan itu sebagai peti mati berjalan, dan menghina sang ayah yang telah tiada, meluncur bagaikan ribuan jarum beracun yang menghunjam tepat ke ulu hati Sersan II Kirana. Di bawah terik matahari yang memanggang aspal hingga mengepulkan fata morgana, dunia sang prajurit wanita itu seketika runtuh. Tatapan matanya yang sedari tadi menyala penuh wibawa militer, perlahan mulai kosong, terkunci pada serpihan dashboard dan kalung doktek milik almarhum ayahnya yang kini telah remuk diinjak sepatu kulit buaya seharga puluhan juta milik bara. Rantai perak kalung kebanggaan itu putus tak bersisa, tenggelam dalam genangan oli hitam dan cairan radiator yang terus mendesis, seolah ikut menangisi hancurnya satu-satunya istana kenangan masa kecil yang masih Kirana miliki. Napas Kirana mulai tersengal, tak lagi beraturan. Dada kirinya yang tertutup seragam loreng basah oleh keringat dan noda darah itu naik turun dengan ritme yang menyakitkan, bergemuruh menahan badai keputusasaan yang tak sanggup lagi ia bendung. Selama ini, sedan biru pudar yang catnya mengelupas itu bukan sekadar rongsokan besi baginya. Di dalam kabin sempit beraroma tembakau usang itulah, ia selalu merasa dipeluk oleh mendiang ayahnya setiap kali dunia terlalu keras menghantamnya. Di balik kemudi retak itulah ia menumpahkan segala keluh kesahnya sebagai prajurit rendahan yang sering dipandang sebelah mata. Kini, sang tuari terakhirnya itu telah diremukkan menjadi bongkahan sampah logam yang mengenaskan, dipaksa hancur demi melindungi nyawa orang asing, lalu diinjak-injak harga dirinya oleh seorang bajingan tengik pewaris kekayaan haram. Bahu kokoh yang sedari tadi menjadi perisai tak tertembus itu akhirnya bergetar hebat. Kirana menggigit bibir bawahnya sekuat tenaga hingga indera pencecapnya mencecap rasa anyir darah segar. Berusaha setengah mati membunuh isak tangis yang memaksa keluar dari pangkal tenggorokannya. Kaki-kakinya yang dibalut sepatu bot militer terasa seperti jeli yang kehilangan tulang penyangga. Goyah dan nyaris ambruk menahan bobot penderitaan batin yang jauh melebihi rasa sakit akibat tulang rusuknya yang retak. Di tengah riuh rendah suara klakson jalanan dan bisik-bisik ngeri penonton yang hanya berani merekam dari kejauhan, pertahanan sang Srikandi jebol jua. Setetes air mata, hangat dan syarat akan luka yang teramat dalam, akhirnya lolos dari pelupuk matanya yang memerah. Air mata murni itu meluncur lambat melintasi pipinya yang berlumur debu putih sisa ledakan air bak, bercampur dengan aliran darah dari pelipisnya,
menciptakan jejak kepedihan yang menyayat hati siapa saja yang masih memiliki nurani di dalam dadanya. Di titik paling nadir dari kehancuran seorang pelindung yang tak bersalah ini, Ali tak lagi bisa diam mematung. Sang pewaris tunggal Adhyatma Group yang selama berminggu-minggu telah menekan egonya hingga ke dasar bumi terdalam, merasakan sebuah guncangan tektonik di dalam sanubarinya. Sepanjang hidupnya yang dihabiskan di puncak rantai makanan konglomerasi global, ia telah melihat lautan air mata buaya dari para eksekutif serakah yang memohon ampun saat tertangkap menggelapkan dana triliunan. Namun hari ini, di atas aspal kotor berbau karet hangus ini, ia menyaksikan air mata paling suci yang pernah jatuh di bumi. Tangisan seorang prajurit miskin yang rela mengorbankan satu-satunya harta berharga di dunia demi menyelamatkan nyawa seorang gembel bersarung yang bahkan tak memiliki nama di matanya. Aura stoik Ali perlahan memudar, digantikan oleh keagungan seorang kaisar sejati yang terbangun dari tidur panjangnya. Tanpa mempedulikan tatapan jijik bara yang masih berkacak pinggang memamerkan jam tangan berliannya, Ali mengambil satu langkah maju. Bunyi gesekan sandal jepit karetnya yang tipis dan putus beradu dengan aspal panas. Namun langkah itu memancarkan karisma yang entah mengapa membuat udara di sekitar mereka terasa berat dan pekat. Pemuda itu mengabaikan ujung sarung tenunnya yang kusam dan terseret genangan oli kotor. Ia bergerak melewati bahu Kirana yang masih bergetar menahan tangis, menempatkan dirinya tidak lagi sebagai pihak yang dilindungi, melainkan sebagai sang pelindung absolut. Tangan Ali yang kasar, berkapalan akibat siksaan mengaduk semen dan menebang kayu bakar di pesantren, perlahan merogoh saku baju kokonya yang jahitannya mulai terlepas. Jemari kokoh itu mengeluarkan selembar tisu lecek yang pinggirannya sudah agak menguning, satu-satunya barang bersih yang tersisa di saku pakaian kumalnya. Dengan gerakan yang teramat lembut dan penuh penghormatan, berbanding terbalik dengan penampilannya yang menyerupai gembel jalanan, Ali menyodorkan tisu tersebut ke hadapan wajah Kirana yang tertunduk hancur. Tatapan mata elang sang santri kini meneduh, menyorotkan lautan ketenangan yang sanggup meredam badai sekencang apapun. Ia menatap lurus ke dalam sepasang mata prajurit wanita itu yang basah dan memerah, seolah mengirimkan telepati batin bahwa penderitaannya telah berakhir detik ini juga. Udara siang yang bising oleh raungan knalpot dan kepanikan massal mendadak terasa hening bagi Kirana saat suara bariton yang teramat tenang dan berwibawa mengalun membelah gendang telinganya. Dengan nada yang sama sekali tidak memancarkan ketakutan, melainkan sebuah titah mutlak dari penguasa semesta yang tak tertandingi, Ali berbisik tegas namun sangat lembut, membiarkan setiap suku katanya meresap ke dalam aliran darah sang Sri Kandi. Ia meminta sang prajurit untuk menghapus air matanya, sebuah larangan halus yang syarat akan janji suci, sembari menegaskan dengan suara yang tak bergetar sedikitpun bahwa ia akan mengganti semua kerugian ini. Jangan nangis, Bu. Nanti saya belikan mobil baru. 3 hari dari sekarang, ucap Ali perlahan, mengunci pandangannya pada wajah Kirana yang tertegun membeku. Sebuah janji gila yang meluncur dari mulut seorang santri pemakan debu berpakaian lusuh. Sebuah kalimat absurd yang sebentar lagi akan memicu tawa paling merendahkan dari sang antagonis. Namun kelak akan menjadi saksi bisu dari tsunami pembalasan dendam yang akan meratakan seluruh kesombongan di kota pesisir ini hingga tak bersisa. Janji yang meluncur dari bibir pemuda bersarung lusuh itu seolah membekukan waktu di persimpangan jalan pesisir yang mendidih. Jangan nangis, Bu. Nanti saya belikan mobil baru. 3 hari dari sekarang. Kalimat itu menggantung kaku di udara yang bergetar oleh fata morgana panas aspal dan bau menyengat karet hangus, menciptakan sebuah keheningan absolut yang terasa seperti keabadian. Sersan 2 Kirana, yang bahu tegapnya masih bergetar hebat menahan isak tangis keputusasaan, tertegun membeku menatap selembar tisu lecek yang disodorkan tepat ke depan wajahnya. Mata sang Sri Kandi loreng itu mengerja pelan, membiarkan setetes air mata murni terakhirnya jatuh menetes, melewati pipinya yang cemong oleh debu air bak, hingga mendarat di keras ragamnya yang berlumuran darah segar. Otak Kirana yang biasanya terlatih untuk berpikir logis dan taktis di medan lapangan, seketika mengalami korsleting parah. Bagaimana mungkin, di tengah puing-puing logam yang merokok dan ancaman nyata akan kehancuran karir militernya, seorang pemuda yang sandal jepitnya saja disambung paksa menggunakan peniti berkarat berani menjanjikan penebusan sebuah mobil baru? Prajurit wanita itu menatap wajah Ali mencari secercah kepanikan atau tanda-tanda gangguan kejiwaan akibat trauma benturan. Namun, yang ia temukan hanyalah sepasang mata elang yang memancarkan ketenangan samudra terdalam,
sebuah otoritas gaib tak kasat mata yang secara perlahan mulai meredam badai keputusasaan di dada sang sersan. Namun, momen magis yang rapuh itu dihancurkan berkeping-keping oleh sebuah ledakan suara dari arah bangkai hypercar merah. Barakusuma, sang tuan muda lalim pewaris dinasti korup, tiba-tiba memuntahkan tawa yang menggelegar membelah jalan raya. Tawanya begitu keras, melengking memekakan telinga, dan dipenuhi racun sarkasme hingga membuat urat-urat di leher putihnya menonjol kemerahan menantang matahari. Pemuda arogan itu memegangi perutnya yang terbalut kemeja sutra mahal impor, membungkuk berlebihan dengan gestur teatrikal seolah ia baru saja mendengar lelucon komedi tunggal paling konyol di abad ini. Tawa iblis yang bergaung itu menular layaknya wabah mematikan yang menyebar lewat udara panas. Beberapa detik kemudian, kerumunan penonton yang sedari tadi diam mematung merekam tragedi itu mulai ikut terkikik sumbang. Suara gumaman bernada merendahkan mengalir bising dari segala penjuru, mencemooh kewarasan sang santri yang dianggap telah kehilangan akal sehat akibat sengatan dehidrasi dan miskinnya logika. Bagi bara, dan bagi dunia materialistis yang memuja kilau harta di sekeliling mereka, janji Ali adalah absurditas tingkat tinggi, bualan gila dari seorang pesakitan jalanan yang bahkan untuk membeli sebungkus nasi sisa pun harus mengais dari dasar tong sampah kota. Masih dengan sisa tawa meremehkan yang membuat napasnya terengah-engah, bara melangkah lebar menghampiri posisi Ali dan Kirana. Sepatu pantofel kulit buaya aslinya menginjak genangan oli hitam yang bercampur pecahan kaca tanpa rasa peduli sedikit pun. Tangan kanan bara, yang pergelangannya dihiasi oleh jam tangan berlian seharga rumah mewah di kawasan elit, tiba-tiba terulur kasar membelah udara. Dengan satu gerakan kilat yang tak terduga dan sangat merendahkan, ia merampas peci hitam beludru yang sedari tadi bertengger miring di atas kepala Ali. Wajah sang antagonis berubah beringas. Dengan seringai penuh kebencian dan keangkuhan absolut yang meluap-luap, bara melemparkan peci pudar itu ke atas aspal panas yang bercampur dengan lumpur kotor sisa genangan air. Tidak berhenti sampai di situ, ia mengangkat kaki kanannya tinggi-tinggi, lalu menginjak peci tersebut kuat-kuat menggunakan tumit sepatunya. Bara menggiling simbol kehormatan, keimanan, sekaligus penyamaran sang santri itu ke dalam kubangan kotoran, merusaknya dengan gerakan memutar hingga benda itu tak lagi berbentuk. Sersan Kirana tersentak kaget bukan kepalang. Insting tempurnya seketika bangkit dan nyaris membuat kepalan tangannya melayang untuk meremukan rahang bara. Namun, sebuah sentuhan amat halus dari tangan Ali di lengan seragam Kirana, sebagai isyarat mutlak untuk tetap diam, menghentikan niat sang sersan di detik terakhir. Sang pewaris tunggal Adhyatma Group itu tetap berdiri tegap laksana pilar baja dengan kepala telanjang di bawah terik mentari, membiarkan ubun-ubunnya terpanggang tanpa ada satupun otot di wajahnya yang berkedut marah. Kesabarannya benar-benar menembus batas nalar manusia biasa. Melihat korbannya sama sekali tidak bereaksi secara fisik dan hanya mematung diam, bara merasa telah memenangkan pertempuran mental ini secara mutlak. Ia memajukan wajahnya yang sebagian masih dilindungi kacamata hitam, hingga jaraknya hanya tersisa sekepalan tangan dari wajah Ali. Napasnya yang memancarkan bau tajam alkohol mahal dan asap cerutu impor menghempas kasar menerpa hidung sang protagonis. Dengan nada suara yang sengaja dikeraskan hingga urat lehernya menegang, memastikan agar setiap suku katanya terekam sempurna oleh ratusan lensa ponsel penonton, bara menunjuk tepat ke dahi Ali. Ia menantang pemuda bersarung itu dengan sumpah serapah yang kelak akan menjadi tiket ekspres menuju kehancuran total dinasti keluarganya sendiri. Dengan mata membelalak di balik kacamata hitamnya, bara berteriak lantang bahwa jika dalam waktu 3 hari gembel bau kotoran sapi ini benar-benar bisa membeli sebuah mobil sungguhan, jangankan utuh, bahkan hanya untuk menebus satu ban serep bekas yang botak sekalipun, maka bara bersumpah di hadapan publik akan merangkak seperti anjing jalanan yang berpenyakit. Ia berjanji dengan nada congkak akan menjilat aspal kotor ibu kota ini, mulai dari ujung persimpangan hingga ke depan gerbang markas militer tempat Kirana memungut gaji bulanannya. Makian nama binatang hina dan sumpah serapah kotor kembali meluncur deras tanpa henti, mengubur sisa kemanusiaan di jalan raya siang itu ke dasar bumi. Di bawah hujan cacian dan penghinaan fisik yang dipastikan akan meruntuhkan mental pria terkuat manapun di dunia ini, Ali hanya membalasnya dengan satu gerakan amat minim. Ia mengukir seulas senyum tipis, teramat sangat samar di sudut bibirnya yang kering, senyum misterius yang tidak tertangkap oleh resolusi lensa kamera manapun.
Senyuman itu sama sekali tidak disadari oleh Bara yang buta karena mabuk kesombongan. Bahkan luput dari pandangan cemas Kirana yang berdiri tepat di belakangnya. Namun di dalam ruang batin sang pangeran bisnis konglomerasi tersebut, sebuah jam pasir raksasa telah dibalik dan hitung mundur menuju kiamat bagi keluarga Kusuma baru saja resmi dimulai. Ali telah mendapatkan satu-satunya hal yang ia butuhkan hari ini. Sebuah perjanjian verbal tak tertulis yang disaksikan langsung oleh ribuan mata dan akan hidup abadi di jagat maya. Setiap kata hinaan yang memekakan telinga, setiap butir debu menjijikan yang merusak pecinya, dan setiap tetes air mata suci yang menetes dari rahang Kirana, telah ia catat dengan tinta tak kasat mata dalam memori absolutnya. Pemuda itu mundur satu langkah perlahan, menundukkan kepalanya sedikit dengan gestur merendah palsu yang dieksekusi sempurna, lalu berbalik mengajak Kirana yang masih bingung untuk menyingkir perlahan ke tepi jalan raya. 3 hari. Batin Ali bergema dengan frekuensi yang melampaui raungan jutaan mesin kota. Hanya butuh waktu 3 hari yang teramat singkat untuk mengubah gelak tawa iblis ini menjadi ratapan berdarah, dan memaksa lidah kotor pemuda arogan itu benar-benar merasakan pahitnya aspal ibu kota di bawah telapak kakinya yang kelak tak lagi beralas sandal jepit putus. 24 jam setelah tragedi yang meremukkan persimpangan aspal pesisir itu, langit kota seakan ikut diselimuti mendung kelabu yang mencekik. Udara di dalam ruang interogasi provos militer terasa jauh lebih dingin dan membekukan tulang daripada angin laut malam hari. Ruangan sempit berukuran 3 kali 3 meter itu hanya diterangi oleh sebuah lampu neon putih yang berkedip menyilaukan, menyorot tajam laksana mata pisau ke arah kursi besi reyot di tengah ruangan. Di atas kursi pesakitan itulah, Sersan 2 Kirana duduk mematung. Seragam lorengnya yang kemarin basah oleh darah dan oli kini telah diganti dengan seragam dinas harian yang disetrika rapi. Namun tak ada lagi kebanggaan yang memancar dari balutan kain hijau tersebut. Pelipis kirinya tertutup perban kasa yang tebal, menyembunyikan 9 jahitan akibat robekan kaca, sementara memar keunguan sebesar kepalan tangan bayi menghiasi tulang pipinya yang pucat pasi. Tulang rusuknya yang retak dibebat ketat di balik seragam, mengirimkan sengatan ngilu yang menjalar hingga ke saraf leher setiap kali ia menarik napas. Namun, rasa sakit fisik itu sama sekali tidak ada artinya dibandingkan dengan hancurnya harga diri dan keadilan yang tengah disembelih di depan matanya sendiri. Di seberang meja besi yang dingin, seorang perwira menengah dengan perut membuncit dan raut wajah sinis tengah melempar sebuah map merah tebal tepat ke hadapan Kirana. Bunyi tamparan map itu bergaung keras, memecah keheningan yang menyesakkan dada. Dengan senyum culas yang mengisyaratkan bahwa kebenaran tak lagi memiliki harga di ruangan ini, sang perwira menyandarkan punggungnya dan mengetukkan pena emasnya ke atas meja. Ia mendesis dengan nada merendahkan, membacakan tuduhan palsu yang telah disusun rapi oleh mesin kekuasaan Ayah Bara. Kata demi kata meluncur menjijikan, menuduh Serda Kirana telah mengemudikan kendaraan rongsoknya secara ugal-ugalan, memotong lajur secara ilegal, dan dengan sengaja menabrak mobil mewah milik seorang warga sipil terhormat. Lebih gila lagi, laporan itu menyertakan hasil tes laboratorium fiktif yang menyatakan bahwa Sang Sri Kandi mengemudi di bawah pengaruh alkohol berat. Denyut nadi Kirana berdegup kencang hingga terasa menabrak gendang telinganya. Keringat dingin sebesar biji jagung kembali merembes dari pori-pori dahinya. Ia mengepalkan tangannya di atas paha hingga buku-buku jarinya memutih pasi, berusaha menahan ledakan amarah yang siap meledakkan rongga dadanya saat menyadari bahwa tangan tak kasat mata sang bupati telah mencekik institusi yang selama ini ia agungkan. Dengan suara bergetar yang syarat akan perlawanan batin dan keputusasaan, Kirana menegakkan tulang punggungnya, menolak untuk menundukkan pandangan. Ia membantah keras tuduhan keji tersebut, menyatakan dengan sumpah prajurit bahwa ia membanting setir murni untuk menyelamatkan nyawa seorang pejalan kaki tak bersenjata dari terjangan maut mobil sport yang menerobos lampu merah. Namun, pembelaan heroik itu hanya disambut oleh tawa hambar dan tatapan meremehkan dari sang pemeriksa. Perwira korup itu mencondongkan tubuhnya ke depan, meniupkan asap rokok yang sedari tadi dihisapnya tepat ke wajah Kirana. Dengan nada yang sangat menekan, ia mengingatkan Kirana akan posisi rendahnya dalam rantai makanan kekuasaan kota ini. Ia mengancam bahwa jika sersan rendahan sepertinya masih bersikeras melawan arus dan tidak mau menandatangani surat pengakuan bersalah, maka bukan hanya seragam kebanggaannya ini yang akan dilucuti secara tidak hormat, melainkan sang sersan juga akan membusuk di sel tikus penjara militer atas tuduhan merusak properti sipil bernilai belasan miliar.
Di bawah tekanan absolut dan isolasi sistemik itu, pertahanan mental Kirana perlahan terkikis. Ia menatap nanar ke arah dinding beton yang dingin, menyadari bahwa di dunia yang dikendalikan oleh lembaran uang haram, pengorbanan nyawanya kemarin hanyalah dianggap sebagai lelucon murahan yang menyusahkan penguasa. Sementara keadilan Kirana tengah disembelih tanpa ampun di dalam ruang kedap suara, sebuah tragedi kemanusiaan yang tak kalah memilukan tengah berlangsung di luar gerbang utama markas distrik militer. Di bawah terik matahari yang kembali memanggang aspal, Ali berdiri dengan postur tegap yang tak pernah pudar, meski penampilannya kini jauh lebih mengenaskan dari hari sebelumnya. Pecinya telah tiada, membiarkan rambut hitamnya yang ikal berdebu tertiup angin jalanan. Sarung tenunnya yang kusam semakin robek di bagian bawah, dan kaki kapalan itu kini menjejak aspal hanya dengan beralaskan sisa-sisa sandal jepit yang telah patah sepenuhnya di bagian tumit. Sang pewaris tunggal Adhyatma Group itu telah berjalan kaki sejauh 7 kilometer dari pesantren tempatnya mengabdi, menembus panasnya siang hanya untuk satu tujuan, menjadi saksi mahkota dan membersihkan nama Sang Sri Kandi yang telah menjadi tameng nyawanya. Ia membawa sebuah niat suci, percaya bahwa kesaksiannya sebagai korban selamat akan mampu meruntuhkan fitnah yang dibangun oleh Bara. Namun, Ali tidak tahu bahwa racun kekuasaan Bara telah menyebar jauh lebih cepat dari yang ia perkirakan. Saat ia melangkah mendekati pos penjagaan bersenjata lengkap yang menjulang tinggi, dua orang penjaga berbadan tegap langsung menghadangnya dengan tatapan beringas. Di dalam saku seragam kedua penjaga itu, telah tersimpan rapi amplop-amplop coklat berisi tumpukan uang tunai tebal yang dikirimkan oleh kaki tangan Bara subuh tadi. Melihat kedatangan pemuda bersarung yang ciri-cirinya sangat persis dengan target yang diperintahkan untuk disingkirkan, senyum kejam mengembang di wajah para penjaga yang telah melacurkan integritas mereka. Tanpa basa-basi atau sekadar menanyakan tujuan kedatangannya, salah satu penjaga langsung membentak dengan suara lantang yang menggema di area gerbang, menyebut Ali sebagai pengemis gila yang membawa penyakit dan mencoba menyusup ke kawasan instalasi militer. Ali, dengan ketabahan luar biasa yang menjadi ciri khasnya, mencoba menjelaskan maksud kedatangannya dengan suara baritonnya yang tenang dan sopan. Ia menyatakan bahwa dirinya adalah saksi kunci atas insiden kecelakaan kemarin, bahwa Serda Kirana adalah pahlawan yang tidak bersalah. Namun, belum sempat kalimatnya selesai mengudara, sebuah dorongan brutal menghantam dada Ali. Penjaga kedua, yang merasa muak dengan kesopanan sang gembel, menggunakan popor senapan laras panjangnya untuk mendorong tubuh Ali sekuat tenaga. Dorongan itu begitu keras dan mendadak hingga tubuh ringkih dalam balutan baju koko usang itu terpelanting ke belakang. Ali jatuh terjerembab dengan keras ke atas hamparan kerikil tajam di luar batas gerbang. Terdengar bunyi robekan kain saat lengan bajunya tersangkut batu, disusul oleh goresan luka yang menganga di telapak tangannya yang kapalan. Darah segar berwarna merah pekat perlahan merembes, menetes membasahi kerikil panas pesisir kota. Suara tawa merendahkan meledak dari pos penjagaan. Kedua penjaga itu meludah ke arah Ali yang tersungkur, memaki dengan sumpah serapah yang menyayat hati, menyuruh anjing jalanan sepertinya untuk segera merangkak pergi sebelum mereka memanggil regu anjing pelacak untuk mengoyak dagingnya. Di atas hamparan kerikil berdebu itu, Ali tidak merintih apalagi menangis. Ia bangkit secara perlahan, mengebaskan debu dari sarungnya yang kini ternoda darah. Ia menatap telapak tangannya yang robek dengan ekspresi datar yang justru memancarkan kengerian absolut. Sepasang mata elangnya menengadah, menatap tajam ke arah gedung komando militer yang megah namun telah membusuk dari dalam. Dalam keheningan yang mencekam, Ali menyadari satu kebenaran yang tak terbantahkan. Kebusukan di kota ini bukan hanya sekadar soal anak bupati yang arogan, melainkan sistem yang sudah bobrok hingga ke akar-akarnya. Ia tidak akan sekadar membalas dendam pada Bara. Ia akan membumi hanguskan seluruh ekosistem kotor ini tanpa sisa. Tangan kasarnya mengepal kuat, menahan perihnya luka fisik yang tak sebanding dengan murka batinnya. Sisa waktu 2 hari lagi. Badai pembalasan yang akan ia datangkan tak akan pernah bisa dihentikan oleh siapapun, bahkan oleh dewa sekalipun. Matahari pesisir siang itu terus menyiramkan lahar tak kasat matanya ke atas bumi, memanggang ubun-ubun Ali yang kini tak lagi terlindung peci hitamnya. Di sudut trotoar berdebu yang berbatasan langsung dengan garis demarkasi markas militer yang megah, sang pewaris tunggal Adhyatma Group duduk pasrah beralaskan aspal kotor. Tangannya yang kasar dan penuh kapalan kini berhiaskan luka robek yang menganga,
Sebuah hadiah brutal akibat hempasan popor senapan laras panjang dari sang penjaga gerbang yang telah melacurkan integritasnya demi segepok uang. Darah pekat yang sempat menetes deras kini mulai mengering, bercampur dengan debu jalanan dan kerikil tajam, menciptakan sensasi perih yang menyengat saraf setiap kali ia menggerakkan jemarinya. Dengan ketenangan yang justru menyayat hati, Ali merobek sedikit ujung sarungnya yang warnanya sudah kusam memudar, lalu membebat luka di telapak tangannya itu dalam diam. Tidak ada satupun rintihan kesakitan yang lolos dari belahan bibirnya yang kering dan pecah-pecah. Ratusan kendaraan berlalu lalang tanpa henti, menyemburkan asap knalpot kelabu ke arah wajahnya, memperlakukannya tak lebih dari seonggok polusi visual yang mengotori estetika kota metropolis. Namun, di dalam dada pemuda berpakaian lusuh itu, detak jantungnya berirama konstan, memelihara sebuah nyala api kesabaran yang sebentar lagi akan meledak menjadi badai neraka bagi musuh-musuhnya. Keheningan batin Ali yang menyerupai tenangnya lautan sebelum tsunami tiba-tiba dirobek oleh suara decit rem cakram keramik yang memekakan telinga. Sebuah SUV mewah anti peluru berwarna hitam legam, kendaraan tempur urban yang biasa dikawal Forager untuk mengangkut pejabat tinggi, berhenti mendadak dengan gaya arogan tepat memotong jalur trotoar. Moncongnya nyaris melindas kaki Ali yang hanya terbalut sisa sandal jepit putus. Dari dalam kabin yang memancarkan hawa dingin pendingin udara bernuansa kemewahan seharga miliaran rupiah, melangkah turun Barakusuma. Tuan muda yang tenggelam dalam lautan harta haram hasil pencucian uang ayahnya itu sengaja datang ke markas militer hanya untuk satu tujuan, memastikan bahwa taring kekuasaan korup keluarganya benar-benar telah merobek seragam dan menghancurkan masa depan Sersan Kirana di ruang interogasi Provost. Dengan balutan kemeja sutra merah marun yang kancing atasnya dibiarkan terbuka memperlihatkan kalung emas tebalnya, kacamata hitam desainer yang bertengger angkuh menutupi mata piciknya, dan semburan parfum beraroma mask pekat yang memualkan perut, Bara melangkah pongah. Namun, langkah congkaknya terhenti seketika. Matanya yang liar menangkap siluet pemuda bersarung yang tengah duduk membebat luka berdarah di sudut gerbang. Seringai iblis yang teramat lebar, memamerkan deretan giginya yang putih, langsung merobek wajah Bara. Ia menemukan bahwa mainan favoritnya yang paling menjijikan ternyata masih berkeliaran mencari mati di wilayah kekuasaannya. Dengan langkah kaki yang sengaja dientakkan kuat-kuat ke atas aspal panas, Bara menghampiri posisi Ali bernaung. Ia berkacak pinggang, menjulang tinggi bagaikan seorang algojo lalim yang tengah menatap budak rendahan yang siap dipenggal. Suara tawanya meledak di udara, terdengar serak, sumbang, dan dipenuhi bisa kebencian yang mendalam, memancing perhatian para penjaga gerbang bersenjata yang langsung ikut menyeringai dan menunduk hormat menjilat sang tuan muda. Dengan nada cemoohan yang sengaja digemakan hingga melengking membelah kebisingan lalu lintas jalan raya, Bara mencerca tanpa ampun, menanyakan dengan nada mengejek di mana gerangan mobil baru yang dijanjikan oleh sang gembel pemakan debu kemarin. Pemuda arogan itu kemudian merogoh saku celana bahan mahalnya, bukan untuk mengeluarkan lembaran uang ratusan ribu, melainkan menarik segenggam koin recehan bernilai paling rendah yang sudah berkarat hijau, lengket, dan berbau pesing kotoran tikus, uang receh yang biasanya ia lempar sembarangan ke dasar asbak mobilnya atau ke selokan got. Dengan gerakan beringas dan sorot mata merendahkan yang absolut, Bara mengayunkan tangannya dan melemparkan segenggam koin kotor itu sekuat tenaga tepat ke wajah Ali. Bunyi gemerincing logam berkarat beradu keras dengan tulang pipi dan dahi sang santri, meninggalkan goresan-goresan merah kecil dan noda kotoran menjijikkan di kulitnya yang menggelap terbakar matahari, sebelum akhirnya berjatuhan menghujani pangkuan sarung Ali. Diiringi gelak tawa para penjaga yang memekakan gendang telinga, Bara membentak kasar hingga ludahnya tepercik. Ia menyuruh anjing jalanan pesakitan sepertinya untuk memungut koin-koin najis itu dan merangkak pergi ke pasar malam demi membeli mobil mainan plastik murahan. Di mata Bara, hanya ilusi dari plastik murahan itulah satu-satunya keajaiban yang bisa dibeli oleh mulut besar seorang gembel tak berpendidikan yang berani menantang langit. Tanpa Bara sadari, tragedi perendahan martabat manusia di tingkat paling hina itu ternyata tidak hanya disaksikan oleh debu jalanan yang bisu. Hanya berjarak 10 meter dari balik pagar besi markas militer yang menjulang tinggi seperti jeruji penjara raksasa, Sersan II Kirana berdiri mematung bagaikan patung es yang diambang keretakan fatal. Prajurit wanita kebanggaan itu baru saja diusir keluar dari ruang interogasi Provost dengan secari kertas penangguhan tugas yang meremukan hidupnya, membawa beban batin yang nyaris mencabut kewarasannya hingga ke akar.
Pelipisnya masih terbalut perban kasa tebal yang diwarnai noda merah merembes. Dan setiap tarikan napas membuat tulang rusuknya berdenyut ngilu mematikan. Saat mata sembabnya yang merah menangkap pemandangan di luar gerbang, di mana pemuda bersarung yang kemarin siang ia lindungi dengan tumpahan darahnya sendiri kini tengah dihujani koin berkarat dan dicaci maki seperti binatang oleh bajingan yang sama, insting tempur Sang Sri Kandi meledak seketika. Darah militernya mendidih hingga ke ubun-ubun. Otot-otot kakinya menegang sempurna, bersiap untuk berlari menerjang jeruji besi itu, melompati pagar, dan meremukan rahang pemuda congkak berkacamata hitam itu menjadi serpihan debu. Namun, sebelum ujung sepatu larsnya sempat melangkah maju, bayangan ancaman sang perwira provost yang korup kembali melilit lehernya layaknya tali algojo. Ingatan tentang surat ancaman pemecatan tidak hormat dan tuntutan ganti rugi miliaran rupiah yang akan ditanggung oleh ibunda rentanya di desa membuat langkah Kirana tertancap kaku di tanah berkerikil. Ia hanya bisa mengangkat kedua tangannya, mencengkeram jeruji besi pagar markas itu begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih pucat seolah tak dialiri darah. Air mata keputusasaan yang teramat pekat kembali mengalir deras menganak sungai dari pelupuk matanya. Bibirnya digigit hingga koyak meneteskan darah segar. Dadanya bergemuruh menahan jeritan frustrasi yang tertahan di kerongkongan. Ia terpaksa menelan pil pahit ketidakberdayaan absolut, dipaksa menjadi penonton pasif saat keadilan dan kemanusiaan diinjak-injak tepat di depan matanya, sementara jiwa ksatrianya dikerangkeng erat oleh sistem kekuasaan yang telah membusuk sempurna. Di tengah pusaran tawa hinaan yang mengiris hati dan tangis keputusasaan Sang Sri Kandi di balik pagar, Ali sama sekali tidak membalas dengan amarah yang meledak-ledak atau makian balasan. Pemuda itu memejamkan mata sesaat ketika koin-koin berkarat itu menghantam wajahnya, seolah secara spiritual menyerap setiap rasa perih, rasa malu, dan penghinaan itu ke dalam memori permanennya sebagai bahan bakar kehancuran. Perlahan, sangat perlahan hingga ritme itu membuat tawa congkak bara sedikit mereda berubah menjadi kerutan dahi kebingungan. Ali membuka matanya. Tidak ada sedikit pun genangan air mata di sana. Tidak ada getar ketakutan apalagi permohonan ampun. Yang terpancar hanyalah sorot mata sedingin puncak gunung es abadi yang menyimpan lautan lahar vulkanik di dasar terdalamnya. Dengan tangan kirinya yang tidak terluka, Ali memunguti koin-koin berkarat yang berserakan di pangkuan sarungnya satu persatu. Ia mengumpulkan hinaan menjijikan itu layaknya seorang kaisar yang mengumpulkan serpihan bukti sebelum menjatuhkan hukuman pancung. Ia mendongak, menatap langsung menembus kacamata hitam bara, membiarkan pemuda congkak itu mendadak merasakan hawa dingin tak wajar yang merayap naik mencekik tengkuknya di tengah siang yang mendidih ini. Sang pewaris tunggal kerajaan bisnis raksasa itu kemudian memasukkan koin-koin kotor tersebut ke dalam saku baju kokonya yang robek, menyimpan bukti nyata keangkuhan bara yang kelak akan ia paksakan untuk ditelan mentah-mentah oleh pemuda bajingan tersebut. Ini adalah titik nadir yang sejati. Dasar palung terdalam dari penderitaan dan penghinaan, di mana pegas kesabaran telah ditekan hingga menyentuh batas mutlaknya. Waktu penyamaran sucinya telah usai hari ini juga. Mulai detik ini, tidak akan ada lagi santri lusuh yang menunduk pasrah merapalkan doa keheningan. Hitung mundur menuju. Kiamat kecil bagi keluarga Kusuma telah resmi ditekan. Dan badai murka yang akan menyapu bersih kota pesisir ini dipastikan tak akan menyisakan satupun puing kesombongan mereka di atas bumi. Langkah kaki Ali meninggalkan bayang-bayang gerbang raksasa markas militer itu terasa jauh berbeda dari sebelumnya. Matahari pesisir yang seakan terus memuntahkan lahar panas untuk memanggang ubun-ubunnya tak lagi terasa bagaikan siksaan neraka, melainkan layaknya sorot lampu panggung kosmis yang tengah menyinari kebangkitan seorang kaisar dari masa pembuangannya yang panjang. Sisa sandal jepit di kaki kanannya yang sudah kehilangan tumit bergesekan kasar dengan aspal berdebu, menciptakan irama monoton yang mengiringi keheningan batinnya. Di dalam saku baju kokonya yang robek dan bernoda darah kering, belasan keping koin berkarat beradu satu sama lain setiap kali ia melangkah. Koin-koin najis pemberian Barakusuma itu kini terasa lebih berat dari bongkahan emas murni. Benda-benda kotor itu bukan lagi sekadar alat tukar rendahan yang ditujukan untuk menghina, melainkan telah bermutasi menjadi saksi bisu sekaligus surat utang karma bernilai triliunan yang harus dibayar lunas dengan darah dan air mata penyesalan. Darah di telapak tangannya yang robek akibat hantaman popor senapan telah berhenti menetes, mengering menjadi kerak kehitaman yang membingkai kulit kapalannya. Tidak ada keluh kesah, tidak ada rintihan kesakitan.
Yang terjadi di dalam relung jiwa pemuda itu hanyalah sebuah pergeseran lempeng tektonik yang dahsyat, sebuah transisi mengerikan dari seorang santri yang telah mematikan egonya ke titik nol, menjelma kembali menjadi pewaris tunggal Adhyatma Group yang siap membumi hanguskan siapapun yang berani mengusik keadilan. Angin pesisir yang kering bertiup kencang secara tiba-tiba, menampar wajah Ali dan menerbangkan debu-debu jalanan kotor hingga berpusar di sekeliling tubuhnya. Bersamaan dengan embusan angin panas itu, waktu pengasingan suci yang diamanatkan oleh almarhum kakeknya, sang pendiri dinasti bisnis konglomerasi terbesar se-Asia, resmi berakhir pada detik ini juga. Masa penempaan jiwa ekstrim di mana ia diwajibkan hidup sebagai manusia paling bawah, menelan setiap ludah hinaan tanpa boleh melawan, dan merasakan perihnya kelaparan di atas aspal jalanan, telah paripurna. Ali menengadah menatap langit kelabu yang mulai diselimuti awan mendung, merasakan belenggu spiritual yang menahan taring kekuasaannya selama berbulan-bulan terlepas satu persatu jatuh ke tanah. Sorot matanya yang sedari tadi selalu ditundukkan dengan teduh, kini menjelma menjadi tatapan elang predator puncak yang siap merobek langit dan mencabik mangsanya. Postur tubuhnya yang sebelumnya sengaja agak dibungkukan untuk menutupi karismanya, kini tegak lurus sempurna. Ia memancarkan aura stoik yang begitu pekat, berwibawa, dan mematikan, hingga beberapa pejalan kaki berdasi yang berpapasan dengannya tanpa sadar menyingkir ketakutan untuk memberi jalan, murni terintimidasi oleh hawa penguasa lalim yang menguar deras dari balik sarung lusuh tersebut. Pemuda itu perlahan membelokkan langkahnya dari jalan protokol yang dipenuhi deretan gedung kaca mewah, sengaja memasuki sebuah gang sempit yang gelap, pengap, dan lembab di kawasan kumuh pinggiran kota. Bau busuk dari tumpukan sampah basah yang membusuk dan genangan air selokan yang menghitam pekat menyambut kedatangannya. Namun Ali berjalan menembus limbah peradaban itu tanpa sedikit pun kerutan jijik di wajahnya. Tujuannya adalah sebuah warung telekomunikasi atau wartel tua usang yang terjepit di antara lapak pengepul barang bekas. Tempat itu adalah sebuah relik dari masa lalu yang cat biru kusamnya sudah terkelupas parah dan dipenuhi coretan vandalisme kotor. Ruangan sempit berukuran 1x1 meter itu hanya diterangi oleh sebuah bohlam kuning yang berkedip sekarat seolah enggan hidup. Udara di dalamnya beraroma pesing yang sangat menyengat, bercampur dengan bau debu bertahun-tahun yang mengendap tebal di dinding bilik teleponnya. Ini adalah titik terendah dari peradaban kota metropolis, tempat di mana para buruh kasar dan gelandangan meminjam waktu untuk sekadar mendengar suara keluarga mereka di desa. Namun, di tempat paling hina dan berbau sampah inilah, kontras ekstrim akan segera terjadi. Sebuah perintah yang akan memicu gempa bumi finansial dan mengguncang perputaran triliunan rupiah di bursa saham internasional akan segera dijatuhkan. Dengan tangan kanannya yang masih terbebat sobekan kain sarung bersimbah darah, Ali mengangkat gagang telepon plastik yang permukaannya terasa lengket oleh daki dan keringat ribuan orang putus asa sebelumnya. Ia tidak memasukkan koin berkarat bernilai recehan milik bara ke dalam lubang mesin. Alih-alih, jemarinya yang kasar bergerak dengan kecepatan presisi mematikan, menekan serangkaian angka panjang yang merupakan kode akses satelit terenkripsi tingkat militer, sebuah nomor darurat absolut yang hanya diketahui oleh 3 orang di seluruh dunia. Bunyi nada sambung bernada tinggi yang asing mendengung tajam di telinganya, membelah keheningan bilik kumuh tersebut. Hanya butuh 3 detik sebelum bunyi klik yang sangat jernih dan hampa statis terdengar. Disusul kemudian oleh suara tarikan napas seseorang yang tertahan di seberang samudra, seolah tak percaya bahwa saluran komunikasi legendaris milik sang pangeran mahkota ini akhirnya berdering kembali setelah sekian lama dianggap mati. Suara seorang pria paruh baya, yang merupakan eksekutif tertinggi sekaligus tangan kanan paling setia mendiang kakeknya, terdengar bergetar hebat memendam kelegaan dan rasa hormat yang absolut di ujung telepon, memanggilnya dengan sebutan Tuan Muda. Ali tidak membuang waktu 1/1000 detik pun untuk berbasa-basi atau membalas kerinduan itu. Dengan suara bariton yang kini setajam pedang Damaskus dan sedingin es abadi di kutub utara, ia melepaskan dialek lokal merendahnya. Sebagai gantinya, ia langsung menjatuhkan instruksi dalam bahasa Inggris aristokrat yang teramat fasih, tanpa cacat, dan penuh otoritas mutlak. Ia memerintahkan jajaran eksekutifnya untuk segera membekukan secara paksa seluruh jalur distribusi otomotif internasional yang menyuplai showroom-showroom mewah di kota pesisir ini, dengan target spesifik penghancuran pada kerajaan bisnis keluarga Kusuma. Perintah itu meluncur deras dan tanpa ampun, menitahkan agar seluruh aset cair, saham-saham gelap di luar negeri,
dan aliran dana pencucian uang milik sang bupati diretas, disita, dan diblokir secara total oleh tim legal mereka dalam kurun waktu kurang dari 48 jam. Ia mengamanatkan sebuah operasi finansial senyap namun sangat beringas, yang akan mencekik leher keuangan keluarga Kusuma hingga mereka bahkan tak akan sanggup membeli sebotol air mineral pun saat hari ketiga tiba. Di akhir instruksi mematikannya, mata Ali memancarkan kilat yang sanggup membekukan lahar gunung berapi. Dengan nada mutlak yang diharamkan untuk dibantah, sang pangeran bisnis itu memberikan titah pamungkasnya demi sang Srikandi yang telah berkorban untuknya. Ia menuntut agar disiapkan 3 helikopter VIP berlapis baja dengan logo elang emas perusahaan, puluhan unit mobil pengawal Defender anti-peluru, dan 1 unit hypercar edisi terbatas, kendaraan paling mahal dan langka yang pernah dirakit oleh tangan manusia di muka bumi, untuk diterbangkan langsung ke kota ini tepat pada perayaan hari ketiga. Ia menegaskan kepada dewan direksi di seberang sana bahwa keadilan untuk seorang prajurit rendahan yang rela hancur demi melindungi rakyat jelata harus dibayar lunas dengan tontonan keruntuhan arogansi paling spektakuler dan brutal sepanjang sejarah peradaban modern. Setelah mendengar konfirmasi tunduk dari sang eksekutif yang bersumpah bersedia mengorbankan nyawanya demi mengeksekusi perintah tersebut, Ali meletakkan kembali gagang telepon lengket itu ke tempatnya. Bunyi benturan plastik usang itu terdengar sangat pelan di dalam bilik pesing yang menjijikkan tersebut. Namun di ibu kota negara yang berjarak ratusan kilometer jauhnya, bunyi klik putusan telepon itu baru saja memicu alarm darurat di puluhan menara pencakar langit elit. Ratusan direktur berjas mahal yang tengah menikmati kemewahan mendadak terbangun dalam keringat dingin. Miliaran dolar dana operasi dipindahkan melintasi benua dalam hitungan detik. Dan roda gigi kerajaan bisnis terbesar di Asia ini mulai berputar dengan kecepatan maksimum yang mengerikan. Badai kehancuran paling sempurna telah terbentuk. Sambil melangkah keluar dari bilik wartel kumuh itu dan kembali menantang terik matahari yang mulai condong ke barat, Ali merogoh saku bajunya, meremas koin-koin berkarat tersebut hingga urat tangannya menonjol. Bara Kusuma, sang tuan muda yang masih tertawa mabuk dalam kesombongannya di luar sana, sama sekali tidak menyadari bahwa tawa iblisnya siang ini adalah nyanyian kematian bagi dinasti keluarganya sendiri. Hitung mundur telah dimulai, dan roda kehidupan akan segera berputar menggilas wajah sang antagonis hingga mencium aspal yang paling kotor. 3 hari berlalu bagaikan hembusan napas naga yang membakar pesisir kota, membawa waktu melesat menuju tenggat janji suci yang pernah terucap di atas aspal berdarah. Siang ini, pusat distrik komersial elit kota tersebut telah disulap menjadi panggung pameran keangkuhan absolut. Sebuah showroom mobil mewah berlantai marmer Italia yang membentang seluas lapangan sepak bola baru saja diresmikan dengan kemeriahan yang menampar wajah kemiskinan di sekitarnya. Gedung raksasa berdinding kaca kristal anti peluru itu memantulkan silau terik matahari, mengurung hawa dingin dari puluhan mesin pendingin udara sentral di dalamnya yang sengaja dipasang di suhu terendah. Karpet merah bludru tebal, yang harganya setara dengan biaya makan seluruh panti asuhan di kota itu selama 10 tahun, digelar memanjang dari jalan raya hingga ke mimbar utama. Aroma parfum desainer dari Prancis yang teramat pekat bercampur dengan bau kulit jok mobil hypercar impor, menciptakan udara yang begitu berat oleh hedonisme dan uang haram. Di dalam istana kaca tersebut, ratusan tamu undangan VIP, mulai dari pejabat tinggi berwajah korup, pengusaha culas, hingga para sosialita palsu berselubung perhiasan emas tebal, saling berdentingkan gelas kristal berisi sampanye mahal. Mereka merayakan pesta pembukaan bisnis baru milik Bara Kusuma, sang tuan muda yang tengah berdiri di pusat keramaian layaknya dewa kecil yang disembah oleh para penjilatnya. Bara Kusuma tampak mengenakan setelan jas bespoke sutra berwarna perak yang dirancang khusus oleh penjahit mancanegara, membungkus tubuhnya dengan kilau kesombongan yang menyilaukan mata. Ia tertawa terbahak-bahak memamerkan deretan giginya yang putih, menepuk punggung para kepala dinas yang telah disuap oleh ayahnya, seraya menyombongkan deretan monster besi serat karbon yang berjejer rapi di belakangnya. Namun, kepuasan terbesar pemuda arogan itu hari ini bukanlah dari transaksi miliaran rupiah yang mengalir ke rekeningnya. Kebahagiaan tertingginya yang teramat sadis justru terletak pada pemandangan di luar dinding kaca showroomnya. Dengan menggunakan pengaruh kekuasaan ayahnya sang bupati yang mencekik rantai komando militer, Bara telah berhasil memaksa komandan distrik untuk mengirimkan 1 regu prajurit sebagai petugas keamanan acara pribadinya, dan secara spesifik meminta agar Sersan II Kirana ditempatkan di posisi paling depan, tepat di bawah sengatan matahari langsung,
Berdiri menjaga pintu masuk panggung kemewahan yang tidak akan pernah bisa disentuhnya. Di luar dinding kaca yang mengurung tawa para elit, neraka dunia tengah menyiksa Sang Sri Kandi. Sersan 2 Kirana berdiri kaku dalam sikap sempurna. Kakinya yang dibalut sepatu Lars militer terpanggang oleh aspal yang memuai karena suhu udara pesisir yang menembus 40 derajat Celcius. Seragam lorengnya yang diwajibkan rapi kini basah kuyup oleh keringat dingin yang mengalir deras menyusuri lekuk tubuhnya yang menahan perih. Di pelipis kirinya, perban kasa yang menutupi luka 9 jahitan berdenyut menyakitkan, seolah jutaan semut api tengah menggigit saraf kepalanya. Tulang rusuknya yang retak akibat benturan 3 hari lalu dipaksa menahan bobot tubuhnya yang mulai limbung akibat dehidrasi. Sesekali, perutnya bergejolak mual menahan bau asap knalpot bercampur aroma makanan mewah yang sengaja dihembuskan keluar dari ventilasi gedung. Namun, penyiksaan fisik itu tidak seberapa dibandingkan dengan kiamat psikologis yang tengah meremukkan batinnya. Menjadi anjing penjaga bagi pria bajingan yang telah menghancurkan mobil peninggalan ayahnya, memfitnahnya di ruang provost, dan merobek masa depan karirnya, adalah sebuah penghinaan tertinggi yang melampaui batas kewarasan manusia manapun. Setiap kali tamu berdasi lewat dan memandangnya dengan tatapan jijik atau sekadar melemparkan senyum meremehkan, Kirana harus menelan bulat-bulat pecahan kaca harga dirinya, mengunci rahangnya kuat-kuat hingga giginya ngilu, agar air mata keputusasaan tak lagi tumpah mengotori seragam kebanggaannya. Menyadari penderitaan Kirana yang sudah mencapai puncaknya, Bara sengaja melangkah keluar dari pintu otomatis showroomnya, membawa segelas sampanye yang berbuih. Diiringi tatapan menjilat dari para tamunya, tuan muda lalim itu berdiri tepat di hadapan sang prajurit wanita. Dengan seringai iblis yang merusak ketampanan palsunya, Bara sengaja menumpahkan sedikit cairan alkohol mahal itu tepat di ujung sepatu bot Kirana yang berdebu. Sambil menggoyangkan gelas kristalnya santai, pemuda congkak itu mendesis tajam membelah telinga Kirana, menyindir dengan nada yang teramat kejam menanyakan di mana gerangan pahlawan kesiangan bersarung lusuh yang menjanjikannya mobil baru hari ini. Bara tertawa kecil yang mengiris hati, berbisik bahwa dunia ini adalah milik mereka yang berkuasa, sementara orang-orang kecil berbalut seragam murah sepertinya hanya pantas menjadi keset tempatnya membersihkan kotoran. Dada Kirana bergemuruh hebat, napasnya tersengal menahan dorongan insting membunuh yang meletup-letup di urat nadinya. Namun ia hanya bisa membeku menatap lurus ke depan. Jiwanya meronta di dalam sangkar keputusasaan yang tak memiliki jalan keluar. Namun, tepat ketika tawa Bara akan meledak kembali menjadi gelak cemoohan berskala besar, sebuah anomali visual yang teramat ganjil membelah keramaian di ujung jalan karpet merah. Musik orkestra klasik yang mengalun dari dalam gedung seolah mendadak sumbang. Bisik-bisik keterkejutan mulai merambat cepat layaknya wabah dari barisan tamu di luar hingga ke dalam showroom. Matahari siang yang terik seakan memfokuskan seluruh sinarnya pada sesosok manusia yang berjalan dengan ketenangan absolut membelah lautan kemewahan itu. Ali, sang pewaris tunggal Adhyatma Group yang masih dalam wujud penyamaran sempurnanya, melangkah membelah kerumunan dengan karisma yang sanggup meremukkan gunung es. Ia masih mengenakan baju koko pudar yang ujung lengannya sobek, sarung kusam yang bagian bawahnya terseret aspal, dan sisa sandal jepit tanpa tumit yang bergesekan kasar dengan aspal. Telapak tangannya yang sempat berdarah kini hanya dibalut kain perban kumal. Di tengah samudra manusia berbalut sutra dan berlian, penampilan Ali adalah noda kotor yang paling menjijikan, sebuah blasfemi terhadap kemewahan pesta tersebut. Para sosialitas sontak menutup hidung mereka dengan sapu tangan, menjerit tertahan dan menyingkir tergesa-gesa seolah Ali membawa virus mematikan. Para pejabat berjas mahal memundurkan langkah mereka dengan wajah merah padam karena tersinggung. Namun Ali tidak menunduk. Tidak ada lagi pesakitan yang pasrah menerima lemparan koin berkarat. Dagunya terangkat tegak sempurna, dan sepasang mata elangnya menyorot lurus dengan intensitas predator puncak, membekukan darah siapa saja yang berani menatapnya. Setiap langkahnya di atas karpet merah bludru itu memancarkan gravitasi yang teramat berat. Sebuah aura kaisar lalim yang tengah berjalan menuju altar eksekusi. Kirana terbelalak tak percaya. Jantungnya berpacu brutal melihat pemuda gila itu benar-benar kembali menyerahkan nyawanya ke dalam mulut singa. Sementara itu, melihat kedatangan mangsa favoritnya, senyum Barakusuma merekah lebar hingga nyaris merobek wajahnya. Alih-alih menyuruh penjaga mengusirnya, Bara mengangkat tangannya tinggi-tinggi,
memberi isyarat agar membiarkan sang gembel bersarung itu mendekat. Di dalam pikiran dangkalnya yang dikuasai iblis kesombongan, Bara bersiap menyuguhkan panggung penyiksaan publik paling brutal untuk mengubur harga diri Ali dan Kirana selama-lamanya. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa pemuda bersarung yang tengah menatapnya dengan tatapan kosong nan mematikan itu baru saja membawa seluruh kekuatan tempur konglomerasi terbesar di Asia, dan hitung mundur menuju kiamat bagi nyawa serta kekayaannya telah menyentuh angka 0. Langkah kaki tanpa alas yang kasar itu memijak karpet bludru merah dengan ketenangan yang menyayat hati, menciptakan noda kotor yang merusak kesempurnaan pesta pora miliaran rupiah tersebut. Di ujung hamparan karpet itu, Bara Kusuma berdiri merentangkan kedua tangannya dengan pose pongah bak seorang kaisar Roma yang tengah menyambut kedatangan gladiator pesakitan ke arena pembantaian. Kacamata hitam desainer masih bertengger angku di wajahnya, menyembunyikan kilat mata sadis yang kelaparan akan kehancuran mental korbannya. Di sekelilingnya, ratusan tamu undangan VIP, para lintah darat berjas sutra dan wanita-wanita sosialita berkalung berlian, mulai membentuk lingkaran raksasa, mengurung Ali layaknya tontonan sirkus jalanan yang menjijikan. Sersan II Kirana, yang berdiri kaku hanya beberapa langkah dari Bara, merasakan jantungnya berdegup brutal menghantam tulang rusuknya yang retak. Napas sang Srikandi tertahan di kerongkongan. Insting militernya menjerit-jerit menyuruhnya menerjang maju untuk menarik pemuda bersarung itu pergi dari sana. Namun otot-ototnya terkunci mati oleh rantai keputusasaan dan ancaman pemecatan yang masih mencekik lehernya. Dengan gerakan teatrikal yang memuakan, Bara mengayunkan gelas kristalnya hingga buih sampahnya tumpah membasahi karpet. Suara tawanya meledak melalui pelantang suara portabel yang baru saja dirampasnya dari tangan pembawa acara. Melalui pengeras suara itu, Bara memuntahkan bisa kesombongannya yang menggema memantul di dinding-dinding kaca showroom. Ia mengumumkan kepada seluruh tamu elitnya dengan nada mengejek yang luar biasa tajam, memperkenalkan Ali sebagai badut jalanan bersarung lusuh yang 3 hari lalu berani menantang langit dengan berjanji akan membeli sebuah mobil baru untuk seorang prajurit rendahan. Pemuda congkak itu melangkah maju, memajukan wajahnya hingga jaraknya hanya sekepalan tangan dari hidung Ali, lalu mendesis tajam menagih janji tersebut. Bara menertawakan sisa sandal jepit Ali yang putus, bertanya dengan nada sarkas yang teramat kejam apakah sang gembel bau kotoran sapi ini membawa mobil mainan dari tempat sampah, ataukah ia datang untuk memohon ampun sambil menjilat muntahan di sepatunya demi sepeser uang receh. Gelak tawa sumbang meledak dari ratusan mulut tamu undangan, mencemooh kewarasan Ali yang berdiri mematung dalam diam, menelan bulat-bulat penghinaan publik di titik paling nadir tersebut. Namun, Ali tidak merespons dengan kemarahan apalagi rintihan ketakutan. Sang pewaris tunggal Adhyatma Group itu hanya berdiri tegak lurus sempurna, membiarkan angin panas pesisir meniup ujung sarungnya yang kusam. Sepasang mata elangnya menatap lurus menembus lensa kacamata hitam Bara, memancarkan kengerian absolut dari lautan ketenangan yang tak berdasar. Pemuda bersarung itu mengukir senyum teramat tipis di sudut bibirnya. Sebuah senyuman kematian yang entah mengapa membuat bulu kuduk Bara mendadak meremang dan tawa congkaknya terhenti di tenggorokan. Tepat pada detik ketika keheningan mencekam itu mengambil alih, sebuah anomali mengerikan mulai terjadi. Permukaan sampahnya di dalam gelas kristal Bara tiba-tiba bergetar hebat, memunculkan riak-riak gelombang kecil yang tak wajar. Denting gelas-gelas di tangan para tamu mulai beradu satu sama lain dengan sendirinya. Musik orkestra klasik yang mengalun dari sound system miliaran rupiah mendadak tertelan oleh sebuah gemuruh rendah yang datang dari atas langit. Sebuah suara bising mekanis yang semakin lama semakin memekakan telinga. Langit pesisir yang tadinya benderang tiba-tiba menggelap, seolah ada tangan raksasa yang menutupi terik matahari. Ratusan pasang mata yang tadinya menatap jijik pada Ali kini serentak mendongak ke atas dengan mulut ternganga. Dari balik awan kelabu, 3 buah helikopter VIP berwarna hitam legam berlapis baja anti peluru turun membelah udara dengan formasi tempur presisi. Di lambung raksasa ketiga mesin terbang itu, terpampang nyata sebuah logo elang emas raksasa, lambang absolut dari Adhyatma Group, konglomerasi penguasa ekonomi Asia yang kekayaannya mampu membeli seluruh provinsi ini secara tunai. Baling-baling raksasa dari helikopter itu memukul udara dengan beringas, menciptakan badai buatan berkekuatan badai topan yang langsung menghantam jalan raya. Angin puting beliung itu menyapu bersih segala bentuk kemewahan palsu di bawahnya. Tenda-tenda sutra beterbangan hancur berantakan.
Karpet merah bludru tergulung paksa layaknya tisu murahan. Para sosialita palsu menjerit histeris saat gaun-gaun mahal dan rambut palsu mereka dirusak oleh badai. Sementara para pejabat berjas mahal berjatuhan bergulingan di atas aspal demi menyelamatkan diri dari hempasan angin yang brutal. Kepanikan belum mencapai puncaknya ketika sirene bernada tinggi meraung-raung menyayat udara dari kedua ujung jalan raya. Puluhan mobil SUV Defender hitam pekat dengan lampu strobo menyala garang melaju membelah kemacetan kota dengan kecepatan gila-gilaan, memblokir seluruh akses jalan menuju showroom bara. Ban-ban besar mereka berdecit memekakan telinga saat mengerem serentak, membentuk barikade perisai baja di sekeliling gedung kaca tersebut. Dari dalam puluhan mobil itu, berhamburan keluar ratusan pria berbadan tegap berpakaian setelan jas hitam dengan kacamata gelap dan earpiece komunikasi, memegang senjata api laras pendek yang tergenggam sempurna di balik jas mereka. Mereka bergerak dengan kecepatan kilat, mengisolasi area tersebut dan memaksa mundur para penjaga keamanan bayaran bara yang kini gemetar ketakutan hingga mengompol di celana. Tepat di tengah konvo raksasa itu, sebuah truk towing berlapis kaca transparan berhenti dengan anggun, memamerkan sebuah hypercar edisi terbatas berwarna putih mutiara. Mobil legendaris yang harganya 100 kali lipat lebih mahal dari seluruh isi showroom milik Barakusuma digabungkan menjadi satu. Di tengah pusaran badai angin baling-baling dan raungan sirene yang memekakan telinga, helikopter utama mendarat dengan mulus tepat di tengah jalan raya yang telah dikosongkan. Pintu kabinnya bergeser terbuka. Sesosok pria paruh baya dengan seragam militer penuh tanda jasa dan bintang 3 emas berkilauan di pundaknya melangkah turun. Ia adalah Panglima Komando Pertahanan Pusat, sosok Jenderal Bintang 3 yang memiliki otoritas mutlak untuk menghancurkan karir ayah bara hanya dengan satu jentikan jari. Kehadiran sang jenderal membuat komandan distrik militer yang menjadi kaki tangan bara seketika jatuh terduduk di atas aspal dengan wajah sepucat mayat, menyadari bahwa kiamat telah tiba. Bara, yang masih mematung dengan kaki bergetar hebat dan gelas sampanye yang kini hancur berkeping-keping di tangannya, berusaha memaksakan senyum penjilatnya. Ia mengira sang jenderal datang untuk meresmikan showroomnya atas undangan rahasia ayahnya. Pemuda congkak itu mengambil langkah gontai untuk menyambut sang penguasa militer, merentangkan tangannya bersiap untuk bersalaman. Namun, apa yang terjadi selanjutnya adalah momen yang meruntuhkan seluruh tatanan logika, kekayaan, dan kewarasan di persimpangan jalan itu. Sang Jenderal Bintang 3 sama sekali tidak menoleh pada bara. Ia melangkah tegap melewati pemuda bajingan itu layaknya melewati seonggok sampah organik yang tak kasat mata. Langkah sepatu lar sang jenderal yang berdentang tegas itu justru mengarah lurus pada sosok santri lusuh berbaju koko sobek yang masih berdiri dengan tangan bersedekap. Tepat di hadapan Ali, sang jenderal menghentikan langkahnya. Dengan gerakan patah-patah yang memancarkan rasa hormat tak terhingga, jenderal penguasa pasukan elit itu menempelkan telapak tangan kanannya ke pelipis, memberikan sikap hormat militer yang paling sempurna, lalu perlahan membungkukkan badannya hingga 90 derajat di hadapan sang gembel bersarung. Diikuti oleh ratusan asisten berjas hitam yang serentak menjatuhkan diri berlutut dengan satu kaki di atas aspal panas, suara bariton sang jenderal menggelegar membelah kebisuan massal. Ia memohon ampunan yang sebesar-besarnya atas keterlambatan mereka, dan dengan suara yang bergetar penuh pengabdian, memanggil pemuda berpenampilan kumal itu dengan sebutan Tuan Muda Alarik Adiatma, sang penguasa tunggal yang titahnya adalah hukum tak tertulis di negeri ini. Di belakang punggung Ali, Sersan II Kirana menutup mulutnya yang menganga. Air matanya menetes bukan lagi karena keputusasaan, melainkan karena syok absolut melihat pemuda yang ditamenginya dengan nyawa itu ternyata adalah sosok raksasa penakluk langit yang sesungguhnya. Gema dari penghormatan sang Jenderal Bintang 3 itu seakan menyedot seluruh pasokan oksigen di persimpangan pesisir kota. Waktu benar-benar membeku. Gelombang kejut dari sebutan, Tuan Muda Alarik Adiatma, menghantam relung kesadaran Barakusuma dengan daya hancur sebuah meteorit raksasa yang menabrak bumi. Kacamata hitam desainer yang sedari tadi bertengger angkuh menutupi mata piciknya, perlahan merosot turun dan jatuh membentur aspal panas hingga lensanya retak berkeping-keping, sama persis dengan kewarasannya yang kini hancur lebur. Wajah bara yang beberapa detik lalu memerah oleh tawa kesombongan, kini berubah pucat pasis kaku mayat yang kehabisan darah. Mulutnya ternganga lebar bagaikan ikan yang tercekik di daratan, tak mampu memproduksi satu silabel pun. Napasnya putus-putus.
Keringat dingin sebesar biji jagung meledak serentak dari seluruh pori-pori kulitnya, merembes menembus kemeja sutra mewahnya dan mengubah aroma parfum Prancis yang menyengat itu menjadi bau ketakutan yang teramat anyir dan menjijikan. Di sekeliling bara, ratusan tamu undangan VIP yang sebelumnya menertawakan Ali kini berubah wujud menjadi sekumpulan patung bernapas yang dilumpuhkan oleh teror absolut. Para pejabat daerah yang korup tanpa sadar mundur perlahan, mencoba menyembunyikan wajah pucat mereka di balik punggung rekan-rekannya dengan lutut yang bergemeletuk hebat. Sosialita-sosialita berkalung berlian yang sebelumnya menutupi hidung karena jijik pada sang santri, kini menekan mulut mereka rapat-rapat dengan tangan bergetar untuk menahan jeritan panik. Mereka semua menyadari dengan kengerian yang mencekik rongga dada bahwa badut jalanan bersarung lusuh yang baru saja mereka cemooh habis-habisan, ternyata adalah sang dewa ekonomi Asia, penguasa tertinggi dari pusaran uang tak terbatas yang sama sekali tak tersentuh oleh hukum manusia biasa. Di tengah kelumpuhan massal itu, baling-baling helikopter perlahan melambat, menyisakan deru mesin konstan yang terdengar seperti genderang eksekusi menuju tiang gantungan bagi kesombongan mereka. Ali tidak membuang waktu sedetik pun untuk menikmati ekspresi kengerian di wajah mangsanya. Ia memberikan sebuah anggukan kecil, teramat samar namun syarat akan titah seorang kaisar absolut. Dari barisan pria berjas hitam yang masih berlutut dengan satu kaki di atas aspal panas, seorang pria paruh baya berkacamata tebal, yang merupakan kepala divisi legal internasional Atyatma Group, bangkit berdiri. Dengan langkah tegap bak seorang algojo yang siap mencabut nyawa, eksekutif senior itu berjalan menghampiri Ali, membawa sebuah koper perak berlapis titanium di kedua tangannya. Ia membuka koper itu dengan bunyi klik mekanis yang sangat jernih memecah kebisuan mematikan tersebut. Lalu mengeluarkan sebuah map tebal berwarna merah darah berstempel emas. Ali meraih map tersebut dengan tangan kanannya yang masih terbalut kain perban kumal bekas tersungkur di kerikil markas militer. Pemuda bersarung itu melangkah maju membelah jarak, mendekati bara yang kini kakinya bergetar begitu hebat hingga nyaris ambruk menahan bobot tubuhnya sendiri. Dengan gerakan yang sangat tenang namun membawa daya hancur seribu meriam, Ali melemparkan map merah itu tepat ke wajah pucat bara. Ujung map yang tebal menghantam dada sang tuan muda, membuatnya tersentak mundur sebelum lembaran-lembaran kertas berharga di dalamnya berhamburan jatuh menutupi karpet merah bludru yang kotor. Dengan suara bariton yang tak lagi menyembunyikan logat aristokratnya yang fasih, Ali memecah keheningan maut itu. Ia memerintahkan bara untuk membaca baik-baik kertas bermeterai yang kini terinjak oleh ujung sepatu kulit buayanya, menjelaskan dengan nada sedingin puncak es abadi bahwa seluruh jaringan showroom mobil mewah di wilayah pesisir ini, beserta setiap sekrup dari kendaraan hypercar impor yang dibanggakan bara setengah mati, adalah hak milik mutlak di bawah lisensi distribusi Adyatma Group. Sang pewaris tunggal menegaskan tanpa ampun bahwa keluarga Kusuma tidak pernah memiliki apapun. Mereka hanyalah parasit rantai pasok kelas bawah yang izin operasinya baru saja ia cabut dan hanguskan secara permanen 10 menit yang lalu. Mata bara membelalak liar, menatap nanar logo elang emas menyala yang tercetak megah di atas lembar pembatalan kontrak sepihak tersebut. Seluruh saraf di otaknya menolak keras untuk memproses kenyataan yang melampaui nalar ini. Namun, sebelum ia sempat membantah, dering telepon genggam di saku celananya tiba-tiba menjerit histeris, merobek sisa-sisa terakhir dari kewarasannya. Dengan tangan yang gemetar tak terkendali layaknya penderita Parkinson stadium akhir, bara merogoh sakunya. Layar ponsel mewah itu menampilkan panggilan darurat dari manajer keuangan pribadi ayahnya. Saat ia menekan tombol terima dengan jempol yang kebas, suara jeritan panik dan isak tangis langsung meledak memekakan telinga dari speaker. Sang manajer berteriak putus asa bahwa dalam 5 menit terakhir, seluruh rekening bank gelap keluarga bupati telah dibekukan secara paksa oleh otoritas perbankan internasional atas instruksi pembekuan aset tingkat tinggi. Tidak ada 1 sen pun tersisa untuk membeli tiket pelarian. Lebih mengerikan lagi, terdengar suara sirine dan gebrakan pintu dari latar belakang telepon. Tim penyidik Komisi Anti Korupsi yang difasilitasi khusus oleh Sang Jenderal Bintang 3 melalui jalur udara kini tengah menyerbu kediaman dinas Bupati, menyeret sang ayah keluar dengan tangan diborgol di bawah kilatan puluhan kamera media nasional. Seketika itu juga, dunia bara runtuh hancur lebur berkeping-keping. Istana kesombongan raksasa yang ia bangun di atas penderitaan, fitnah, dan air mata orang kecil diratakan dengan aspal hanya melalui 1 jentikan jari dari pemuda bersarung di hadapannya.
Lutut Bara yang sedari tadi bergetar akhirnya kehilangan seluruh tenaga penyangganya. Sang tuan muda Lalim yang kemarin siang berjanji akan merangkak menjilat aspal jika Ali mampu membeli mobil, kini benar-benar jatuh berlutut hingga lutut celana sutranya bergesekan kasar dengan kotoran jalanan. Ia terhempas masuk ke dalam jurang keputusasaan yang teramat pekat dan gelap. Suara napas congkaknya berubah wujud menjadi isak tangis yang serak, memilukan, dan sangat memalukan. Ia menengadah menatap Ali, mengatupkan kedua tangannya mencoba mencari secercah belas kasihan di sepasang mata elang yang terus menatapnya dengan kekosongan yang membunuh. Namun yang ia temukan hanyalah dinding baja keadilan yang tak mungkin lagi ditembus oleh air mata buaya sebesar apapun. Ali menundukkan pandangannya, merogoh saku baju kokonya yang kusam, lalu mengeluarkan segenggam koin berkarat berbau pesing yang kemarin dilemparkan untuk merendahkan martabatnya. Dengan gerakan lambat yang dipenuhi oleh keagungan absolut seorang kaisar penghukum, Ali membiarkan kepingan-kepingan najis itu berjatuhan satu persatu dari sela jemarinya yang kasar, menghujani puncak kepala Bara yang kini tertunduk gemetar meratap di atas tanah. Bunyi gemerincing koin logam kotor yang beradu dengan marmer teras showroom terdengar bagaikan dentang lonceng sakratul maut bagi dinasti keluarga Kusuma. Sambil memalingkan wajah membelakangi Bara yang kini meraung-raung memohon ampun, Ali memberikan isyarat anggukan pelan kepada Jenderal Bintang 3. Detik itu juga, ratusan pengawal berjas hitam dan polisi militer bersenjata laras panjang merangsek maju, merantai tangan Bara Kusuma, dan menyeret paksa tubuh lemasnya untuk membusuk di sel tikus bawah tanah. Keadilan telah ditegakkan dengan cara paling epik, memurnikan udara kota dari arogansi, dan menyisakan panggung keemasan yang kini sepenuhnya siap untuk menyambut satu-satunya manusia yang pantas menerima penghormatan tertinggi hari ini, Sang Sri Kandi Loreng yang masih mematung menahan tangis di ujung karpet merah. Sentuhan besi borgol militer yang dingin dan berat saat mengunci pergelangan tangan Bara Kusuma terasa bagaikan gigitan taring malaikat maut yang mengoyak paksa jiwanya dari nirwana palsu. Bunyi klik dari gerigi logam yang mengunci rapat itu menggema di dalam kepalanya, menjadi vonis final bahwa tak ada lagi jalan kembali. Dua orang anggota polisi militer berbadan tegap bak raksasa mencengkeram kedua lengannya dengan kekuatan yang sanggup meremukkan tulang, menyeret tubuh pemuda yang kini tak ubahnya seperti seonggok daging tanpa tulang penyangga. Kemeja sutra perak yang beberapa menit lalu menjadi simbol keangkuhannya kini robek di bagian bahu, ternoda oleh keringat dingin, debu, dan sisa tumpahan sampahnya miliknya sendiri. Sepatu pantofel kulit buayanya terseret paksa melintasi aspal yang kasar, meninggalkan jejak goresan memalukan yang menjadi saksi bisu runtuhnya seorang tiran kecil penguasa jalanan pesisir. Saat Bara diseret melewati sisa-sisa karpet merah bludru yang telah digulung badai baling-baling helikopter, pemuda bajingan itu mencoba memutar kepalanya dengan putus asa, mencari secercah pertolongan dari ratusan tamu VIP yang selalu menjilat ludahnya. Namun, pemandangan yang ia dapati justru semakin menyembelih sisa kewarasannya. Ratusan pejabat korup, penguasa wilayah, dan sosialita berkalung berlian itu serentak memalingkan wajah, menunduk pucat dengan bibir bergetar hebat. Tidak ada satupun dari mereka yang berani menatap mata Bara, apalagi mengangkat suara untuk membelanya. Mereka lari berhamburan bagaikan kawanan tikus selokan yang disiram air mendidih, berebut masuk ke dalam mobil masing-masing demi menyelamatkan leher mereka sendiri dari murka Sang Jenderal Bintang 3. Di dunia kelam yang dibangun di atas uang haram, kesetiaan hanyalah ilusi berbayar, dan saat mesin uang keluarga Kusuma dimatikan seketika oleh Ali, Bara menyadari bahwa ia tidak memiliki satupun kawan sejati di atas muka bumi ini. Di tengah pusaran keputusasaan yang mencekik tenggorokannya hingga ia nyaris kehabisan napas, sepasang mata Bara yang kini memerah dan membengkak karena air mata ketakutan tak sengaja menangkap sebuah siluet yang berdiri tegak tak jauh dari posisinya. Itu adalah Sersan II Kirana. Sang Sri Kandi Loreng masih berdiri di posisi awalnya, dengan pelipis yang masih dibalut perban berdarah dan seragam yang kotor oleh lumpur. Namun kali ini, posturnya memancarkan wibawa kemurnian yang tak tertembus, menatap kejatuhan Bara dengan keheningan yang teramat absolut. Sebuah ledakan adrenalin keputusasaan tiba-tiba menyentak pembuluh darah Bara. Ia menyadari bahwa sang jenderal, barisan pengawal berjas hitam, dan terlebih lagi sang tuan muda Alarik Atyatma yang masih mematung dalam balutan sarung lusuhnya, tidak akan pernah memberikannya pengampunan. Satu-satunya kunci keselamatan, satu-satunya malaikat yang mungkin bisa menghentikan kiamat ini,
adalah wanita berseragam murah yang 3 hari lalu ia ludahi ujung sepatunya. Dengan sisa tenaga binatang yang terluka parah, Bara meronta sehebat-hebatnya. Ia memutar tubuhnya secara brutal hingga sendi bahunya berbunyi berderak menyakitkan, berhasil memeluntirkan dirinya dari cengkeraman kedua polisi militer untuk sepersekian detik. Pemuda pewaris yang tadinya menjijikan karena arogansinya itu kini menjatuhkan dirinya ke atas aspal panas. Ia tidak mencoba berlari kabur, melainkan merangkak dengan kedua lutut dan tangannya yang terborgol, merangkak cepat bagaikan anjing pesakitan menuju kaki Sersan II Kirana. Gesekan aspal tajam merobek celana bahan mahalnya, mengelupas kulit lututnya hingga darah segar mengucur deras bercampur debu kotor. Namun Bara sama sekali tidak mempedulikan rasa sakit itu. Air mata, keringat, dan ingus bercampur baur di wajahnya yang kotor, menghancurkan seluruh sisa harga dirinya hingga tak bersisa sedikitpun serpihan martabat manusia di dalam dirinya. Tepat di bawah ujung kaki Kirana, Bara menghentikan rangkakannya. Sang tuan muda lalim yang pernah bersumpah akan membuat Kirana membusuk di sel tikus itu kini menjatuhkan wajahnya, mendaratkan bibirnya yang gemetar persis di atas ujung sepatu bot militer Kirana yang berlumuran oli dan darah kering. Ia benar-benar mencium debu di ujung sepatu prajurit rendahan tersebut, meratap dengan suara serak yang sangat memilukan dan menyayat hati, memohon ampunan dengan seluruh sisa napas di paru-parunya. Di sela-sela isak tangisnya yang memalukan, Bara meraung-raung menyebut dirinya sendiri sebagai babi buta yang bodoh, memohon agar Sang Sri Kandi sudi membuka pintu maaf dan membisikkan sepatah kata pengampunan kepada Tuan Muda Ali. Ia berjanji akan menyerahkan seluruh sisa harta pribadinya, rela menjadi jongos pencuci piring seumur hidup, dan bersedia menjilat seluruh jalan raya pesisir ini asalkan ia tidak dijebloskan ke dalam penjara militer dan dimiskinkan hingga ke akar-akarnya. Kirana menundukkan pandangannya, menatap bongkahan daging berbalut sutra robek yang kini menangis meraung-raung di atas kakinya. Napas sang prajurit wanita itu tertahan sejenak. Jika ini adalah 3 hari yang lalu, ketika hatinya hancur melihat mobil peninggalan ayahnya dihancurkan, mungkin ia akan merasakan kepuasan dendam. Namun kini, yang tersisa di dalam relung dada Kirana hanyalah kehampaan dan rasa iba yang teramat dingin. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa keangkuhan yang dibangun tanpa moralitas pada akhirnya hanya akan melahirkan monster yang rapuh. Tidak ada niat untuk menendang wajah pemuda itu, karena menyentuhnya saja sudah terasa seperti merendahkan seragam loreng yang ia kenakan. Dengan suara yang sangat tenang namun memiliki bobot ketegasan yang tak bisa ditawar, Kirana menuturkan bahwa harga diri sebuah seragam dan kemanusiaan tidak akan pernah bisa dibeli, tidak bisa dihancurkan, dan terlebih lagi, tidak bisa dikembalikan hanya dengan air mata penyesalan yang terlambat. Ia menegaskan kepada Bara bahwa hukum karma semesta telah mengambil alih, dan sebagai prajurit yang disumpah untuk membela rakyat, ia menolak untuk memberikan belas kasihan pada penguasa lalim yang tak pernah mengasihi orang lemah. Mendengar penolakan absolut yang diucapkan tanpa sedikitpun kemarahan namun teramat mematikan itu, Bara menjerit histeris layaknya orang gila. Tangannya yang terborgol mencoba mencengkeram ujung celana loreng Kirana dalam keputusasaan total. Namun, sebelum jari-jarinya yang gemetar sempat menodai seragam kebanggaan Sang Sri Kandi, bayangan besar menutupi tubuhnya. Sang Jenderal Bintang 3 memberikan isyarat tajam dengan matanya. 3 orang polisi militer langsung menerjang maju, mencengkeram kerah baju belakang Bara dan rantai borgolnya secara bersamaan. Dengan satu tarikan kasar yang tidak memanusiakan manusia, tubuh lemas Bara diangkat paksa melayang dari aspal, memutus secara paksa cengkeramannya dari kaki Kirana. Raungan tangis pemuda congkak itu mengudara membelah distrik elit yang kini lumpuh total, menggema memantul di dinding-dinding kaca showroom mewahnya yang kini telah disegel paksa oleh otoritas militer. Bara Kusuma diseret tanpa ampun, dihempaskan dengan kasar ke dalam bagian belakang truk lapis baja militer yang gelap gulita bak liang lahat. Pintu besi tebal truk itu ditutup dengan bantingan keras yang memekakan telinga, mengunci sang antagonis dalam kegelapan abadi, menyisakan gema ratapannya yang sayup-sayup perlahan menghilang tertelan deru mesin diesel kendaraan yang mulai bergerak menjauh. Angin pesisir kembali berhembus, menyapu bersih debu dan sisa-sisa kesombongan Bara Kusuma dari atas persimpangan jalan tersebut. Kini, di tengah pusaran aspal yang menjadi saksi bisu keajaiban paling brutal abad ini, hanya tersisa sang tuan muda dalam balutan sarung lusuhnya, sang jenderal yang menunduk takzim,
dan Serda Kirana yang masih mematung dengan air mata haru yang mulai menggenangi pelupuk matanya, bersiap menyambut janji suci yang sebentar lagi akan dibayar lunas dengan cara yang mengguncang dunia. Deru bising mesin diesel dari truk lapis baja militer yang menyeret Barakusuma ke dalam liang kehancurannya perlahan memudar, tertelan oleh kebisingan lalu lintas kota pesisir yang kini mendadak terasa begitu hening dan hampa. Di persimpangan aspal yang telah menjadi panggung kiamat bagi dinasti korup keluarga Kusuma tersebut, debu-debu jalanan mulai turun menyentuh bumi, tersapu oleh embusan angin laut yang kering. Ratusan tamu undangan VIP yang tadinya memuja kesombongan barat telah lenyap tak berbekas, menguap bagaikan embun pagi yang tersengat matahari, membawa serta teror absolut di dalam dada mereka. Kini, di bawah terik matahari siang yang benderang, arena itu hanya menyisakan barikade puluhan mobil Defender hitam, ratusan pengawal elit berjas rapi yang masih menunduk takzim, dan sang Jenderal Bintang 3 yang berdiri dalam sikap sempurna. Di pusat segala pusaran kekuasaan itu, Ali sang pewaris tunggal Adhyatma Group mematung dalam keheningan batinnya, membiarkan angin mempermainkan ujung sarung kusamnya yang telah koyak dan bernoda darah kering. Masa pengasingan sucinya telah usai dengan sebuah mahakarya keadilan yang akan diceritakan turun-temurun. Namun masih ada satu benang merah terakhir yang harus ia sulam sebelum kembali ke singgasananya. Dengan sebuah gerakan tangan yang teramat minim namun memancarkan otoritas mutlak, Ali memberikan isyarat kepada kepala asisten pribadinya. Pria parubaya berjas rapi itu segera berlari kecil menghampiri sang majikan, membawa sebuah nampan perak yang di atasnya terlipat sempurna sebuah jas bespoke dari rumah mode Armani, ditenun dari benang wol sutra paling langka di dunia. Tanpa ragu sedikit pun, sang asisten menyampirkan jas seharga miliaran rupiah itu ke atas kedua bahu Ali, menutupi baju kokonya yang lusuh dan robek di bagian lengan. Pemandangan itu menciptakan sebuah kontras visual yang teramat surrealis dan mengguncang jiwa. Seorang pemuda dengan kaki beralaskan sisa sandal jepit putus dan sarung kumal, kini mengenakan mahkota kain para kaisar dunia modern. Kombinasi absurd antara kemiskinan ekstrim dan kekayaan absolut itu justru semakin mempertebal aura magis sang penguasa, menegaskan bahwa nilai seorang manusia sejati tidak pernah ditentukan oleh kain yang melekat di tubuhnya, melainkan oleh kekuatan tak terlihat yang bersemayam di kedalaman jiwanya. Berbalut kebesaran yang tak lagi disembunyikan, Ali membalikan badannya secara perlahan. Sepasang mata elangnya yang sedingin es abadi kini meleleh, menyorotkan sebuah kehangatan samudra yang teramat teduh saat tatapannya terkunci pada sosok Sersan II Kirana. Sang Sri Kandi Loreng itu masih berdiri kaku di tempatnya semula, berjarak hanya beberapa langkah dari hamparan karpet merah yang kini kotor berantakan. Napas Kirana tersengal hebat, memburu tak beraturan di balik seragamnya yang basah oleh keringat dan lelehan oli hitam. Pelipisnya yang terbalut perban kasa masih menyisakan denyut nyeri yang menyengat, sementara tulang rusuknya yang retak seolah tak lagi terasa akibat bius shock yang melumpuhkan seluruh sistem sarafnya. Ia menatap Ali dengan mata sembab yang melebar tak percaya. Otaknya yang biasa terlatih dalam kalkulasi taktis militer benar-benar gagal memproses bagaimana seorang gembel pemakan debu yang nyawanya ia lindungi 3 hari lalu, kini menjelma menjadi dewa penentu takdir yang membuat Jenderal Bintang 3 bertekuk lutut. Melihat Ali mulai melangkahkan kakinya mendekat, insting kedisiplinan Kirana meronta. Dengan sisa-sisa tenaga dan harga diri yang masih ia genggam erat, prajurit wanita itu memaksakan tulang punggungnya untuk tegak sempurna. Ia mengangkat tangan kanannya yang gemetar parah, mencoba memberikan sikap hormat militer yang paling presisi kepada pemuda yang kini berstatus jauh di atas komandan tertingginya. Namun, sebelum ujung jari Kirana yang kasar dan kotor itu sempat menyentuh tepi pelipisnya, tangan Ali bergerak lebih cepat. Dengan sentuhan yang teramat lembut namun menyimpan kekuatan karang, Ali menahan pergelangan tangan sang sersan, menurunkan tangan itu perlahan, dan menolak penghormatan tersebut. Pemuda itu menatap dalam-dalam ke dalam lautan mata Kirana yang dipenuhi genangan air mata haru dan kebingungan, membiarkan keheningan berbicara selama beberapa detik sebelum akhirnya suara baritonnya yang berat, berwibawa, dan syarat akan penghormatan mengalun membelah udara pesisir. Dengan nada yang menenangkan layaknya rintik hujan pertama setelah kemarau panjang, Ali menuturkan bahwa selama berbulan-bulan ia berjalan di atas bumi dengan perut lapar dan harga diri yang diinjak-injak, ia hanya menemukan manusia-manusia berhati iblis yang memuja harta. Namun 3 hari yang lalu, di persimpangan jalan neraka ini, ia menemukan sebuah keajaiban yang mengembalikan kepercayaannya pada kemanusiaan.
Ia membiarkan setiap suku katanya meresap ke dalam aliran darah Kirana, menegaskan betapa pengorbanan wanita itu yang rela melemparkan mobil kenangan almarhum ayahnya dan menantang maut demi seorang pesakitan tak dikenal, adalah wujud ksatria tertinggi yang bahkan tidak dimiliki oleh jenderal manapun di dunia ini. Sambil mengisyaratkan pandangannya pada kalung dokteg milik ayah Kirana yang kini telah dirangkai ulang dengan emas putih murni dan dikalungkan oleh sang asisten ke leher sang Sri Kandi, Ali berbisik tegas bahwa setiap tetes air mata dan darah yang jatuh dari tubuh prajurit sejati ini adalah hutang nyawa yang tidak akan pernah bisa dibayar lunas hanya dengan lembaran uang fana. Mendengar pengakuan yang begitu tulus dan menghancurkan benteng ketegarannya, pertahanan emosional Kirana akhirnya runtuh seutuhnya. Air mata murni kembali menganak sungai dari pelupuk matanya, mengalir deras membasahi pipinya yang kotor, bukan lagi karena keputusasaan atau rasa sakit, melainkan karena ledakan katarsis, sebuah kelegaan spiritual di mana kebaikan tulus yang selama ini ia tabur akhirnya mekar menjadi taman bunga di tengah padang pasir. Bahunya bergetar hebat saat ia terisak tanpa suara, menundukkan kepalanya dalam-dalam karena tak sanggup lagi menahan silau kemuliaan dari pemuda bersarung di hadapannya. Pada detik panggung emosi itu mencapai puncaknya, Ali merogoh saku dalam jas Armani mewahnya. Ia mengeluarkan sebuah kotak bludru hitam berukuran kecil. Dengan bunyi klik yang amat pelan namun bergema di telinga Kirana, kotak itu terbuka, memantulkan kilau menyilaukan dari paparan sinar matahari siang. Di dalam bantalan sutra kotak tersebut, terbaring sebuah kunci mobil pintar yang dirangkai dari paduan titanium murni dan bertahtakan belasan berlian biru langka di sekeliling logonya. Ali mengambil kunci itu, lalu dengan penuh keagungan, meletakkannya tepat di telapak tangan Kirana yang kapalan dan penuh goresan luka. Ia menunjuk menggunakan dagunya ke arah truk towing berlapis kaca transparan yang terparkir di tengah barikade, di mana sebuah hypercar edisi terbatas berwarna putih mutiara, mesin buatan tangan bernilai ratusan miliar rupiah yang interiornya dibuat khusus menyamai kenyamanan sedan klasik kesayangan ayah Kirana, berdiri megah menanti sang majikan baru. Sambil melangkah mundur satu tapak untuk memberikan ruang pada sang Sri Kandi yang kini menangis terseduh-seduh menggenggam kunci berlian itu di depan dadanya, Ali kembali mengukir senyum tipisnya yang ikonik. Ia menatap mata Kirana untuk yang terakhir kalinya hari ini, sebelum sebuah kalimat pamungkas meluncur dari bibirnya, merangkum seluruh keajaiban yang telah memutarbalikkan dunia dalam 3 hari terakhir. "Saya sudah bilang," ucap Ali dengan nada lembut yang dipenuhi kehangatan magis. "Jangan nangis, Buk. Nanti saya belikan mobil baru." Diiringi penghormatan terakhir dari sang jenderal dan deru baling-baling helikopter yang kembali dihidupkan untuk membawa sang pewaris pulang ke singgasananya, Sersan II Kirana hanya bisa mematung menatap kepergian malaikat tak bersayap itu. Di tengah aspal pesisir yang panas, janji mustahil seorang santri lusuh telah terbayar lunas, mengukir sebuah legenda abadi bahwa di balik pakaian yang paling hina sekalipun, bisa saja bersemayam tangan Tuhan yang siap membalikkan roda kehidupan bagi mereka yang memiliki ketulusan hati absolut. Roda kehidupan akan selalu berputar. Mereka yang hari ini tertawa mabuk di atas penderitaan orang kecil, esok hari bisa saja menangis merangkak menjilat debu di aspal yang paling kotor. Jangan pernah menilai buku dari sampulnya, karena emas murni tidak akan pernah berkarat meski dibenamkan di dasar lumpur kehinaan. Jika kisah Tuan Muda Ali dan Sersan Kirana hari ini berhasil menyentuh hati dan membuat air mata Anda menetes, buktikan dukungan Anda pada kebaikan. Tekan tombol like, share video ini ke orang-orang tercinta, dan jangan lupa subscribe, agar Anda tidak ketinggalan keajaiban kehidupan lainnya. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.